Kita tunggu sampai warna merah. Oke, sudah. Teman-teman sekalian, senang sekali malam ini kita berkumpul untuk pertama kalinya dan kita akan mendiskusikan hal-hal yang sifatnya santai, hal-hal keseharian kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang bahkan sebelum pandemi pun sebenarnya sudah kita lakukan. Tetapi kadang kita luput untuk mengambil makna di setiap kejadian-kejadian itu. Hal-hal yang sifatnya simpel, sederhana, sepele, tetapi kadang berlalu begitu saja. Dan di diskusi kita kali ini ada Ibu Rowli dan juga salah satu narasumber kita dari konselor feminis, ada Indri Astria. Teman-teman, sampai saat ini masih ada peserta yang mencoba untuk masuk. Kami coba untuk invite dulu. Oke, saya ingin sebelum kita memulai diskusi bersama Ibu Rowli Esther, salah satu pembicara kita yang kali ini juga tengah bersiap, ingin menyapa teman-teman bagaimana kondisinya hari ini, sepekan ini, selama 24 jam ini. Selama 24 jam ini, apakah teman-teman dalam kondisi baik? Apakah memang dalam kondisi yang membuat kita kalut, membuat kita tertekan, dan lain sebagainya? Saya akan menyediakan link di chat room ya, teman-teman. Dan mohon teman-teman mengisinya. Ada link aplikasi Mentimeter. Silakan teman-teman untuk klik dan mengisi apapun yang teman-teman rasakan selama sepekan ini atau 24 jam ini. Silakan mengisi apa saja apa yang teman-teman rasakan. Nanti kita akan share screen bersama-sama hasil dari apa yang sudah teman-teman tuliskan. Jangan khawatir bahwa nama teman-teman akan terlihat, tidak. Nama teman-teman akan dirahasiakan, dan di situ yang akan terlihat hanyalah tulisan dari teman-teman. Saya akan mengecek dulu sebelum nanti saya lihat hasilnya. Di sini saya sudah lihat sudah ada yang menuliskan ya, mengetikkannya. Saya akan share screen untuk mentinya. Oke, sekarang teman-teman apakah sudah bisa melihat layar menti? Di sini sudah mulai terlihat. Oke, sudah mulai menuliskan semuanya. Di sini ada sekitar ya 100 orang. Saya berharap teman-teman semuanya mengisi, tetapi jika tidak ingin mengisi juga tidak masalah. Ya, teman-teman lihat di layar sudah terlihat bagaimana perasaan teman-teman, dan saya akan membacakan hasilnya. Oke, exhausted, gelisah, cemas. Kepada Ibu Rowli dan juga Kak Indri, silakan untuk ikut membaca dan juga menyimak bagaimana perasaan teman-teman di layar menti. Mencoba untuk tenang meski dihantam badai. Perasaan hari ini lumayan baik. Lelah, tapi membaik di detik ini. Alhamdulillah. Puji Tuhan ya, senang sekali kalau di detik ini mulai membaik. Capek dan bingung, mood berubah secara drastis. Dari bahagia sekali menjadi gloomy. Sedikit kecewa, tertekan, sedih, namun di sisi lain insya Allah tetap bersyukur. Alhamdulillah ya, karena kita saat ini sehat saja, itu sudah
kondisi yang patut kita syukuri di tengah pandemi ini. Dengan kita tetap bertahan dan sehat saja itu sudah luar biasa, teman-teman, pencapaian. Best feeling, senang sekali. Bangga bisa bekerja dengan baik. Ikut bahagia juga ya kita ya di tim perempuan berkisah, teman-teman. Tubuh saya merasa lelah dengan beban pekerjaan serta kewajiban rumah tangga yang begitu tinggi. Terima kasih sudah bercerita di sini. Semoga forum kita nanti tidak akan semakin menambah beban teman-teman ya. Kita di sini rileks saja. Pagi semangat dan penuh. Full of sportif, harapan. Siang, sore takut dan jenuh. Semoga setelah forum ini jangan ada lagi ketakutan ya. Tapi ya tidak apa-apa, terima dulu. Kalau memang saat ini sedang merasa takut, tidak apa-apa. Kelelahan, merasa kurang dibutuhkan, bingung karena memiliki pekerjaan baru dan kondisi lingkungannya di luar ekspektasi. Agak tenang tapi malah banyak kekhawatiran. Perasaanku hari ini sedang kalut karena sedang menunggu pengumuman dan hasil interview pekerjaan. Semoga akan membuahkan hasil yang sesuai kita inginkan ya. Kalaupun tidak, kita punya potensi dan punya kesempatan di ruang dan juga tempat yang berbeda. Semoga. Obsesi untuk sempurna membuat saya stres. Tidak apa-apa sih obsesi, tapi mungkin nanti kita sama-sama menerima bahwa obsesi kita apakah sudah sesuai dengan potensi kita, kapasitas kita saat ini, dan apakah kita bisa menerima itu. Sedikit bingung dengan keadaan saat ini, super, sedih, cukup baik, namun beberapa waktu lalu belakangan ini sedang dihadapi quarter life crisis, sehingga cukup membuat tertekan. Kapan-kapan kita diskusi soal itu ya, karena tim perempuan berkisah, ada juga dari tim Save Your Mental, yang memang sangat concern pada isu itu. Mencoba tenang dan kalem di tengah segala hal yang caustik belakangan ini. Lumayan menguras energi. Di dalam rumah sendiri merasa tidak memiliki hak bersuara. Apakah aku pun masih dipandang seperti anak kecil? Tidak. Kamu sosok yang dewasa. Suatu saat kita ngobrolin soal ini ya. Mood naik turun. Wah, bersemangat. Terima kasih. Kami jadi ikut semangat. Cukup baik meskipun ada beberapa beban pikiran. Hari ini senang, bersemangat. Sama seperti kemarin, bersyukur masih disehatkan. Tertekan, lelah, berusaha membaik. Selama seminggu ini rasanya saya merasa semangat, bergairah melakukan banyak hal, tantangan baru yang saya sukai, sekaligus merasa sedikit minder dengan kemampuan diri sendiri. Tapi kamu sudah mulainya dengan gairah dan semangat. Semoga kesananya semakin lancar ya. Agak sedikit pusing karena sedang tidak bekerja. Oke, nanti bisa cari sesuatu ya self healing yang bikin kamu nyaman. Meskipun ya tidak harus kamu bekerja melakukan sesuatu di sebuah lembaga gitu. Kamu bisa mulai dengan kesibukanmu sendiri saat ini, apa yang paling kamu bisa memungkinkan, bisa kamu buat sesuatu dan itu bermanfaat. Seminggu ini saya merasa agak overthinking, apalagi saat malam hari. Saya sering merasa khawatir tentang masa depan saya, apalagi saya sempat mengalami kegagalan. Dan saat ini saya sedang mencoba merintis kembali dari awal, tapi ada perasaan takut. Oke, teman-teman semuanya di sini masih ada beberapa, saya akan bacakan lagi. Lelah, bingung, frustasi, tapi masih mencoba untuk tetap semangat dan perbaiki hidup. Perasaan saya selama 24 jam ini adalah campur aduk, deg-degan, kesel, marah, dan kecewa. Masih mencoba untuk selalu bertahan hidup hingga hari ini, walaupun kadang-kadang masih terbayang luka dan trauma di masa lalu, tetapi hidupku tetap harus berjalan. Semangat ya teman-teman. Cukup baik, tapi cukup banyak juga yang difikirkan. Alhamdulillah senang sekali, aku benar-benar bangga dengan diri sendiri yang hari ini berani mencoba hal baru seorang diri. Wow, selamat. Sedih dan senang karena sedang belajar menghilangkan inner child. Selamat berproses. Perubahan mood lebih baik dari sebelumnya dan sedang berjuang melawan rasa kecewa di masa lalu. Fine and happy? Good.
sepekan di up and down banget, stres karena salah satu keluarga positif COVID, tapi mencoba selalu bersyukur. Semoga kamu tetap sehat ya, dan kita doakan semoga teman-teman saat ini, keluarga, saudara, ataupun rekan kerja kita dan juga tetangga kita mungkin, semoga mereka bisa melaluinya dengan tangguh dan kembali sehat, kembali pulih. Selalu serba salah ya di matanya orang tua, selalu diatur-atur seperti anak kecil. Terima kasih sudah bercerita di sini. Semoga suatu saat kita bisa berdiskusi lagi tentang semua persoalan teman-teman di sini dan kita bisa fasilitasi perlahan-lahan untuk kita sama-sama berdiskusi bersama, belajar dan bertumbuh bersama. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengisi form Mentimeter ini. Ada satu lagi sebentar, datang satu, merasa lelah fisik, mental, dan otak, kerjaan banyak tak kunjung usai. Ini ada lagi merasa lelah fisik, kerjaan banyak tak kunjung usai, semakin jenuh karena belum bisa melakukan aktivitas lain, bisa stres rilis, tapi apapun itu tetap bersyukur. Terima kasih ya. Terima kasih kalian yang tetap bersyukur, bertahan, tapi teman-teman yang hari ini masih melalui proses-proses bagaimana berdamai dengan luka batin dan sebagainya juga semoga berjalan lancar prosesnya dan semoga selalu memiliki cara atau self healing tersendiri untuk tetap bertahan dan semakin pulih. Kita akan stop share. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Saya sudah stop share dan saya ingin menanyakan dulu beberapa hal ke Ibu Roli. Apakah Ibu Roli sudah siap? Kak Indri juga apakah sudah siap? Sudah. Oke, sudah siap. Kalau gitu kita akan memulai. Barusan saya membuka forum ini hanya singkat saja. Sekarang kita akan langsung saja ke Ibu Roli sebagai salah satu narasumber kita. Tapi saya ingin mengucapkan dulu pertama selamat kepada Ibu Roli atas penerbitan bukunya, Bu. Terima kasih. Saya lupa ya, saya belum sempat menghadiri launchingnya, tetapi semoga forum ini saya tidak tahu pertama kali atau tidak, Bu, forum di mana Ibu bercerita tentang salah satu bab di buku Ibu. Ini yang pertama kalinya. Oke, ini pertama kali teman-teman. Dan kebetulan saya juga menulis review dari buku Bu Roli, ini bukunya ya teman-teman. Dan sebelum Bu Roli memulai, saya ingin membacakan dulu profil Ibu Roli ya teman-teman. Ibu Roli, saya baca profilnya di sini, di bukunya. Nama lengkap Ibu Roli adalah Roli Esther Pasaribu, lahir di Kobe, Jepang. Ibu, saya bacanya benar nggak, Bu? Kobe atau Kobe? Kobe. Benar ya. Kobe, Jepang. 7 April 1978. Kita sudah bisa menghitung ya berapa usia Ibu Roli. Selain menjadi istri dan ibu dari satu orang anak remaja perempuan, sehari-harinya ia bekerja sebagai dosen di program studi Jepang dan program Pascasarjana Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Jakarta. Menjadi penulis adalah harapannya sejak masa kanak-kanak. Apakah aku ibu yang baik? Itu adalah judulnya. Judul buku pertamanya dan semoga dapat diikuti dengan buku-buku selanjutnya. Ibu Roli dapat dihubungi melalui email roliester@gmail.com. Instagram Ibu Roli adalah Roli Esther, ada THER. Dan Facebook Ibu Roli Esther Pasaribu. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa googling ataupun di bukunya ya. Oke. Terkait Ibu Roli ya, bukunya ini. Yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa buku ini ditulis oleh Ibu Roli selama pandemi, awal pandemi. Di buku ini juga kumpulan tulisan, artikel-artikel Ibu Roli dari beragam media, tetapi beliau mampu membahasakannya, mampu mengkombinasikan dari bab ke bab, istilah itu saling relate gitu di antara tema itu. Dan tema besarnya adalah tentang perempuan.
tentang perempuan, tentang seorang ibu, tentang seorang istri, dan bisa tentang siapapun kita, meskipun kita single. Buku ini layak untuk dibaca. Yang saya salut dari Bu Roli adalah buku ini awalnya hanya diniatkan untuk kado putrinya, kado ulang tahun putrinya, dan setelah saya baca luar biasa buku ini, di bab pengantar tanpa sadar saya meneteskan air mata karena memang sangat menyentuh beberapa babnya. Makanya saya bilang bahwa ini adalah salah satu buku yang layak untuk ada di rak buku saya. Saya tidak tahu kalau teman-teman. Layak ada di rak buku saya. Karena dia punya nyawa. Satu saat, entah kapan, buku ini akan selalu mudah dibuka lagi. Terutama bagi perempuan-perempuan di luar sana yang tengah menghadapi stigma, yang tengah bertumbuh, dan terus berproses dalam hidupnya, menghadapi sekian tekanan, sekian capaian, dan lain sebagainya. Oke, Ibu Roli, saatnya Ibu Roli untuk berbagi dengan kita. Apakah Ibu ingin share dari sini? Kayaknya saya share langsung aja deh. Dari Boleh Ibu? nggak? Iya. Silakan, Bu. Ya, baik. Sudah bisa, Bu, di situ? Di sini disabled participant screen sharing. Mungkin tolong dibuat multiple share dulu, bisa nggak, Ibu Halimah? Oke, sebentar. Saya ingin menghubungi. Oh ya, multiple participant share. Sudah bisa? Sudah Coba. bisa, Bu? Tunggu sebentar. Oh ya, udah. Sebentar ya. Oke, saya share screen ya. Saya harap udah terlihat ya, sebentar. Sudah terlihat nggak? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Udah. Oke, kalau begitu, mungkin saya langsung mulai aja. Ya, selamat malam semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya dari komunitas perempuan berkisah untuk saya sedikit men-sharingkan sedikit bagian dari bab buku saya dan juga tentang buku ini sendiri. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Halimah bahwa nama saya adalah Roli Esther Pasaribu. Saya seorang istri dan seorang ibu dan juga seorang dosen. Tadi sudah disebut di program studi Jepang, juga di program pasca sarjana ilmu susastra di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Baik, saya akan langsung mulai prestasi saya. Tema yang diberikan kepada saya itu kan mengenai kebahagiaan kecil ya, dan itu adalah salah satu dari bagian bab-bab yang saya tulis dalam buku saya. Lalu saya membuat judul dari presentasi ini, sharing pada malam ini adalah kebahagiaan kecil, self-love, dan pandemi. Akhir-akhir ini kita begitu sering ya mendengar kata self-love, di mana-mana mungkin di sosial media sering disebut self-love, self-care, dan self-self seperti itu sebagainya. Akhirnya saya tergelitik untuk melihat sebetulnya self-love itu apa begitu, karena sekarang begitu banyak orang latah untuk self-love. Dan ini sedikit saya ambil sedikit dari ini ya, dari sebuah artikel di Kompas yang sebetulnya itu disadur dari website Psychology Today. Nah, saya juga tampilkan di sini sumbernya, kalau nanti teman-teman mau lihat juga boleh untuk bisa tahu lebih lanjut. Tapi intinya adalah sebetulnya self-love itu di sini dikatakan bahwa bukan cuman misalnya hanya kita misalnya pakai baju yang bagus, atau misalnya kita ke salon merawat diri, begitu ya, atau bahkan bukan juga kita lebih mementingkan diri kita dibanding orang lain. Jadi sebetulnya artinya tuh ternyata tidak sedangkal itu. Nanti saya rasa Ibu Indri yang seorang latar belakangnya psikologi mungkin akan bisa lebih menjelaskan dengan lebih lanjut gitu ya, dengan lebih baik gitu. Nah, ternyata setelah saya baca, self-love itu ternyata sebetulnya mencintai diri sendiri dengan melibatkan, bisa dilihat di sini, aspek menyadari diri sendiri, menghargai diri sendiri, percaya diri, dan peduli pada diri sendiri gitu ya. Dan kalau ada salah satu aspek itu belum terlaksana, maka self-love itu dikatakan berdasarkan artikel ini belum sepenuhnya utuh. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh
gambar gitu ya, maksudnya self love itu contohnya kayak bagaimana sih gitu. Nah sebetulnya saya dari yang ada gambar-gambar pelangi di sini kita bisa lihat yang warna pink gitu ya. Di sini dikatakan tulisannya adalah don't look for your worth in people's productivity. Artinya itu kita jangan menilai berharganya diri kita atau tidak itu dari produktivitas orang lain begitu, seperti itu. Nah ini juga tadi saya membaca ya, menurut saya jawaban-jawaban yang tadi disampaikan di polling itu cukup menarik gitu ya. Dan saya lihat ada sih yang merasa bahagia gitu, yang merasa senang, bersemangat, tapi kalau misalnya saya tadi baca semua jawaban-jawabannya kebanyakan tuh adalah perasaannya tuh agak gloomy atau mungkin negatif atau juga mungkin merasa jenuh, bosan dan sebagainya begitu. Dan itu sebetulnya menurut saya wajar ya di masa pandemi itu. Oke. Jadi saya sekarang akan masuk ke dalam maaf saya mau di mute ya katanya ya. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Bu, mohon maaf ini ada suara dari peserta yang tadi saya keliru, jadi harus saya mute peserta yang tadi. Oke, ya saya lanjutkan ya. Jadi di dalam satu bab buku saya ya, saya menulis tentang judulnya itu kebahagiaan kecil gitu. Dan sebetulnya kebahagiaan kecil tuh kaitannya apa gitu ya dengan self love. Nah, ini adalah kutipan yang saya ambil nih agak narsis ya, kutipannya itu dari saya sendiri gitu. Dan untuk gambar-gambar keren ini jujur saya nggak bisa buat, ini adalah dari Perempuan Berkisah, jadi saya pakai lagi gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Komunitas Perempuan Berkisah yang ketika membicarakan tentang buku saya membuatkan juga gitu ya gambar-gambar yang bagus seperti ini gitu. Nah jadi saya akan bacakan di sini, teman-teman juga bisa sambil menyimak. Di sini dikatakan bahwa pada masyarakat yang menitik beratkan penghargaan terhadap seseorang tuh dari apa yang dicapainya. Nah, ukuran kebahagiaan itu kerap kali ditentukan dari seberapa banyak pencapaian yang ia hasilkan dalam hidup gitu. Jadi jika ia mencapai hal ini gitu ya, mendapatkan hal itu gitu, maka dia akan bahagia gitu. Jadi sumber kita bisa merasa bahagia itu ada pada pencapaian misalnya ya. Tapi masalahnya itu pencapaian besar ya, seperti misalnya misalnya kita berhasil masuk sekolah unggulan, atau misalnya kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan gitu ya, lalu misalnya kita naik jabatan atau memperoleh gaji yang tinggi. Nah, itu masalahnya kan bukan sesuatu yang kita dapatkan tiap hari gitu kan. Nah, bisa dilihat dari ilustrasi di sini juga yang dibuat oleh Perempuan Berkisah ya. Misalnya, wah saya akan bahagia nih kalau misalnya saya di sini disebut misalnya punya pacar yang tajir atau kaya raya gitu. Wah, aku akan bahagia kalau misalnya suamiku tuh kaya gitu ya. Lalu aku akan bahagia kalau misalnya aku bikin satu karya, udah gitu itu diapresiasi banyak orang. Atau aku akan bahagia nih kalau misalnya aku bisa kuliah, atau misalnya tinggal di luar negeri, atau bisa jalan-jalan di tempat keren, atau jika mimpi-mimpi aku tuh terwujud. Jadi intinya tuh harus ada sesuatu dari luar, dan lihat dari luarnya itu tuh adalah hal yang besar gitu. Baru kita akan bahagia. Nah kalau misalnya enggak ada yang kita capai dari luar itu, dan itu bukan sesuatu yang besar, kita sulit gitu loh untuk bahagia gitu. Nah saya lanjutkan lagi. Loh, kok ini jadi nggak bisa di-share? Tunggu ya, saya stop share dulu, dan saya akan lanjut share lagi sebentar. Ya, nah, kita semua tahu ya, bahwa pada tahun lalu, dan masih berlanjut juga di tahun 2021 ini, kita mengalami apa yang kita sebut masa pandemi gitu ya. Mohon maaf, ini ejaannya bahasa Inggrisnya pandemi ya, C-nya hilang, masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini gitu. Nah, ini juga adalah kutipan yang saya ambil dari buku yang saya tulis. Ini sebetulnya apa yang saya rasakan sendiri sih ya ketika saya menulis ini gitu. Saya menyatakan dengan angka cantiknya yang menarik hati gitu ya, tahun 2020 nih kita sambut dengan riang hati gitu. Jadi kita wajar dong di awal tahun 2020 kita berpengharapan karena wah 2020 nih gitu. Ada event-event yang seru misalnya Olimpiade lalu apa gitu. Kita merasa wah pastinya akan jadi tahun yang keren. Tapi ternyata siapa yang menduga kalau di tahun ini kita akan mengalami masa pandemi COVID-19 ini begitu ya.
yang sebelumnya tuh sama sekali tidak pernah kita alami dan kita nggak tahu itu seperti apa begitu. Dan seumur-umur saya sendiri ya, saya nggak pernah berpikir gitu kalau hidup saya itu akan berubah karena ya kehadiran makhluk yang kecil sekali yang nggak bisa dilihat dengan mata, dengan kasat mata gitu ya, yang namanya tuh virus itu. Tapi ya ini memang kenyataan yang terjadi dan di masa-masa seperti ini wajar ya kalau kita merasa takut dan tidak pasti karena kita juga belum tahu ujungnya itu kemana dan kita juga tahu bahwa COVID ini mempengaruhi segala macam hal bukan hanya masalah kita tidak bisa bertemu dengan orang tapi juga atau misalnya kita terkena penyakit COVID-19 itu tapi ya juga menghentikan misalnya mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau mungkin ada yang beban mentalnya itu sangat tinggi karena terlalu sering di rumah gitu dan nggak bisa keluar atau mungkin ada yang tiba-tiba harus bekerja tapi juga sekaligus misalnya harus mengurus anaknya sekolah online yang itu juga tidak gampang dan itu akhirnya menambah stres tersendiri gitu ya seperti itu. Dan kita hidup tuh hanya kalau saya ya akhirnya saya menyimpulkan rasanya tuh saya tuh hidup di masa pandemi ini tuh kayaknya tuh tujuannya hanya untuk bertahan hidup sambil ya saya berusaha nih mencerna segala macam perubahan yang sangat cepat ini. Dan ini yang saya rasakan ya, maksudnya saya tuh tiba-tiba saya merasa rindu gitu loh dengan kehidupan kita yang saya yang dulu gitu ya. Dan saya merasa tiba-tiba saja ini saya tulis tuh sekitar mungkin ini saya tulis tuh sekitar bulan Juni 2020-an kali ya, atau Mei 2020-an. Jadi pas masih pandemi itu dari bulan Maret 2020 ketika kita pertama dikenalkan dengan gaya hidup dari rumah ini itu kira-kira 2-3 bulan gitu ya. Jadi tiba-tiba hidup saya yang 2 atau 3 bulan lalu itu yang misalnya kalau saya masih bisa pergi ke kampus tiap hari gitu ya, ketemu mahasiswa-mahasiswa saya gitu, ngajar di kelas seperti itu, atau ketemu rekan-rekan kerja saya, itu tiba-tiba udah terasa jadi masa lalu gitu, dan terasa jadi masa lalu yang terasa tuh amat jauh gitu ya dari saya. Dan iya, kesehatan mental tuh pasti amat mudah terganggu, juga kita gelisah ditambah dengan segala macam berita negatif yang hadir kan beruntun setiap hari. Ketika di awal-awal COVID, begitu banyak misalnya kayak saya terima dari WhatsApp grup, si ini meninggal gitu, si dokter ini meninggal gitu, kan tuh menjadi membuat takut kan seperti itu gitu. Dan saat ini bukannya semakin sedikit sebetulnya korban dari COVID-19 itu ada, tapi mungkin orang sudah enggan gitu ya untuk membicarakannya tidak seheboh ketika di awal-awal itu. Nah, lalu dalam kondisi yang seperti pandemi kayak begini, dan juga tadi teman-teman sudah sharing perasaan-perasaan teman-teman itu, gimana sih caranya gitu ya? Maksudnya supaya kita itu bisa, mungkin kalau dibilang tetap bahagia itu saya rasa itu terlalu naif ya, dan saya takut itu akan menjurus ke toxic positivity gitu ya, misalnya seperti itu. Intinya itu mungkin bukan supaya kita tetap bisa merasa bahagia, tapi intinya itu supaya kita bisa tetap bertahan hidup kalau menurut saya begitu ya. Menjalani satu hari demi satu hari gitu seperti itu. Nah, ini juga yang saya tuliskan di dalam tulisan saya bilang ya mungkin kita tuh bisa gitu ya sama-sama mengembangkan apa yang saya sebut dengan pola pikir kebahagiaan kecil. Sebetulnya kata kebahagiaan kecil ini itu saya dengar pertama kali itu dari ini ya, dari ketika saya itu dulu nih bertahun-tahun yang lalu udah sangat lama ya, saya mendampingi orang Jepang untuk wawancara sebuah survei produk gitu. Lalu salah satu pertanyaannya itu adalah kepada responden gitu ya, ditanyanya gini, apa sih kebahagiaan kecil yang kamu rasakan setiap hari gitu ya, seperti itu gitu. Ini kok jadi gini ya, tunggu sebentar. Ya, apakah kebahagiaan kecil yang kamu rasakan di setiap hari begitu? Saya awalnya nggak ngerti gitu, kebahagiaan kecil itu apa, dan responden itu juga kesulitan. Kebahagiaan kecil itu apa gitu ya. Tapi akhirnya dikasih contoh gitu ya sama si pewawancaranya ini yang orang Jepang gitu. Iya, misalnya kamu merasa seneng nggak kalau misalnya kamu dalam satu hari setelah kamu capek kerja, misalnya kamu bisa baca novel yang kamu suka, atau misalnya kamu bisa makan cemilan yang kamu seneng gitu ya, atau seperti itu gitu. Nah, akhirnya lama-lama ketahuan juga sih gitu, maksudnya maksudnya tuh seperti itu gitu ya. Nah, jadi di sini saya menuliskan kalau misalnya mungkin kita tuh bisa gitu ya sama-sama
mengembangkan pola pikir kebahagiaan kecil itu gitu. Nah, ini maksudnya bisa teman-teman juga baca sendiri gitu ya. Di sini dikatakan bahwa mencari kebahagiaan itu, kita bukan mencari kebahagiaan itu dari hal-hal yang spektakuler gitu ya, dari hal-hal yang besar gitu, tetapi dari apa yang memang ada gitu loh di dalam keseharian kita gitu. Karena kan apa ya namanya, ini sebenarnya perenungan saya sendiri juga sih. Menurut saya momentum-momentum besar ya, kayak misalnya wisuda gitu ya, atau misalnya seperti kenaikan pangkat gitu, atau mendapatkan pekerjaan yang kita suka gitu, atau kenaikan gaji kayak gitu ya, itu jarang terjadi loh, jujur. Itu maksudnya sesuatu yang tidak terjadi setiap hari, bahkan dengan pandemi kayak gini mungkin semakin sulit gitu ya untuk kita mendapatkan momentum-momentum besar seperti itu. Apalagi kan di masa pandemi ini kan momentum besar itu kan seperti dipaksa untuk ditiadakan. Contohnya misalnya di kampus tempat saya mengajar, wisuda itu dari semester lalu tuh semuanya tuh daring. Sidang itu juga semua dilakukan secara daring, dan kayak sepertinya wisuda semester ini pun juga akan daring gitu ya. Jadi udah nggak ada wisuda, nggak ada perayaan kelulusan, nggak ada pesta pernikahan. Kalaupun maksudnya ada, tapi kalau kita mau taat pada protokol kesehatan, harusnya jumlahnya itu kan kecil, skalanya itu kan kecil, nggak boleh yang besar-besaran gitu kan, seperti itu. Jadi apa ya, mau nggak mau, kecuali kita ignorant gitu ya, kecuali kita nggak peduli itu dengan protokol kesehatan dan mau melanggar itu semua karena kita udah sebel, nah itu kasus yang lain lagi. Tapi yang diharapkan sebetulnya kan di masa pandemi ini, mau nggak mau kan kita terpaksa dalam tanda kutip untuk hidup dengan hal-hal yang sederhana, dengan yang hal-hal yang kecil gitu ya, yang barangkali kita tuh anggap itu biasa aja gitu loh, atau wajar aja, dan bukan sesuatu yang kayaknya bisa bikin saya itu bahagia banget gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang mungkin karena teman-teman juga pasti mungkin akan bosen juga ya kalau terus-terus menerus mendengarkan omongan saya. Jadi saya kan tadi sudah sedikit menceritakan tentang kebahagiaan kecil. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat gitu ya, kebahagiaan kecil teman-teman tuh apa gitu. Terserah sih, itu bisa macam-macam, terserah teman-teman sendiri, dan satu orang ke orang lain, mohon maaf itu bisa di-mute nggak? Satu orang ke orang lain itu bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, nanti saya akan pilih tiga jawaban gitu ya. Saya akan pilih, lalu nanti dari tiga jawaban itu, dari tiga jawaban yang terpilih itu, saya akan berikan buku yang baru saya tulis itu, yang tadi sedikit dibahas oleh Mbak Alimah gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan jawaban teman-teman di situ gitu ya. Ditunggu sampai sebelum acara ini berakhir gitu, karena nanti kan sebelum acara ini berakhir kan harus harus disampaikan kan siapa yang mendapatkan gitu ya, seperti itu. Nanti kita bisa diskusiin bareng. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi ini orang sering bilang ya, saya sering dengar kata-kata bahagia itu tuh sederhana gitu. Tapi kalau menurut saya tuh sebenarnya enggak gitu loh. Kenapa? Karena di sini bisa teman-teman baca ya apa yang saya tuliskan ini dalam bagian dari buku saya. Bahagia itu nggak sederhana gitu. Karena ya untuk kita sampai pada pengalaman, untuk kita menyadari bahwa bahagia itu sederhana, kita harus melalui proses memahami dulu gitu ya, membutuhkan kedewasaan berpikir gitu. Jadi kita harus tercerahkan dulu gitu loh, bahwa bisa nafas setiap hari itu aja tuh udah bahagia ya, itu sebenarnya sebuah kebahagiaan gitu. Atau misalnya bisa bangun dengan tubuh yang segar, itu saya bisa merasa bahagia. Nah, itu kan kalau misalnya kita tidak punya pola pikir tersebut, itu nggak mungkin kita bisa merasa bahagia dengan hal itu gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin masa saya bukannya mau mengajari teman-teman juga ya, ini terserah gitu, ini hanya pendapat saya saja gitu. Masa pandemi itu adalah masa yang paling tepat untuk kita memahami filosofi di balik bahagia itu sederhana itu. Kan kita mau nggak mau dipaksakan untuk mensyukuri hal-hal yang selama ini kita anggap biasa, karena ruang gerak kita tuh saatnya amat terbatas. Saya sedikit sharing ya, di bulan November awal itu saya terkena COVID-19 gitu ya. Saya dengan anak saya dan suami saya, jadi kita satu keluarga nih 100% kena COVID.
pertamanya itu dari suami saya gitu. Dan karena kami bergejala, akhirnya kami dirawat di rumah sakit. Saya, suami dan anak saya 11 hari di rumah sakit, saya sendiri 17 hari di rumah sakit. Dan selama 17 hari itu, 15 harinya itu saya harus pakai oksigen gitu ya. Pertama oksigen selang, lalu oksigen kantong, supaya saya bisa bernafas dengan nyaman. Di situ pertama kalinya saya menyadari bahwa bisa nafas dengan lega gitu ya, dengan tidak ada masalah di paru-paru, dan paru-paru itu bisa mengembang penuh gitu ya. Itu ternyata berkat yang tidak terkira ya gitu ya maksudnya. Itu saya baru sadar di situ. Selama ini saya nganggap ya udah ambil nafas, tarik nafas, buang nafas tuh biasa aja gitu. Tapi baru saat itu saya nggak mau lagi yang lain-lain. Saya cuma pingin bisa nafas dengan lega gitu. Karena ketika saya kena COVID itu, saya ngerasa nafas saya tuh kayak ketahan gitu ya, seperti itu. Sampai akhirnya harus pakai oksigen tersebut gitu. Karena saturasi oksigen saya satu agak turun gitu. Nah, itu teman-teman. Itu saya baru sadar setelah kena COVID. Sebelumnya saya mana pernah gitu ya. Misalnya bersyukur mungkin dalam otak saya iya, saya berterima kasih saya bisa bernafas gitu ya sama Tuhan gitu. Tapi itu tidak betul-betul saya hayati gitu, karena sepanjang saya hidup gitu ya, udah lebih dari 40 tahun ini, baru saat COVID itu gitu loh, saya mengalami masalah terkait pernafasan itu. Jadi itu contoh gitu ya. Dan saat itu udah saya nggak, udahlah pokoknya yang penting saya itu bisa nafas dengan lega lagi, saya bisa sembuh, dan saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya. Jadi harapan saya tuh udah itu gitu loh. Maksudnya itu aja dalam tanda kutip gitu. Sesuatu yang selama ini selalu apa ya, saya anggap sebagai sebuah kewajaran dan saya take it for granted gitu ya, seperti itu. Nah, jadi saya menyambung lagi dari apa yang saya tulis di sini. Jadi karena kita dipaksa ya untuk mensyukuri hal-hal yang selama ini kita anggap biasa saja gitu, karena ruang gerak kita itu amat terbatas, maka dari kondisi itu ya akhirnya jadi menghargai apa yang selama ini nggak mungkin tidak kebayang untuk dihargai gitu loh oleh kita gitu. Menghargai apa yang di depan kita, dan akhirnya rasa syukur itu yang akan kasih kita perasaan bahagia gitu ya. Memang bukan rasa bahagia yang meletup-letup gitu ya, karena misalnya faktor dari luar, seperti misalnya kita jadi wisudawan terbaik gitu ya, atau misalnya kita dapat kerja dengan gaji yang sangat oke gitu ya. Mungkin bukan yang seperti itu gitu, tapi bahagia yang ya berurat akar tuh dari dalam hati kita sendiri itu, karena kita mensyukuri hidup itu sendiri gitu, seperti itu. Ini sih perenungan saya ya, jadi sekali lagi ini tidak ada maksud menggurui, dan betul-betul dikembalikan kepada teman-teman mau mengambil ini semua atau kayaknya gue nggak setuju deh, itu tidak ada masalah gitu ya untuk saya, jadi itu terserah teman-teman. Nah, itu terkait kebahagiaan kecil ya, mungkin nanti kita bahas. Nah, sekarang saya mau membahas sedikit saja tentang buku saya gitu ya. Jadi itu adalah satu bab yang saya bahas di dalam buku saya. Ini totalnya tuh ada 20 bab. Kenapa juga saya menulis 20 bab? Karena itu tahun 2020 gitu ya. Jadi ceritanya itu sok simbolis gitu loh. Jadi maksudnya di tahun 2020 ini masih ada juga kok hal yang baik gitu. Maksudnya di dalam hidup saya gitu. Jadi saya buat 20 tulisan ini gitu ya. Dan ini ketika bukunya udah cetak, itu pas saya kena COVID-19 itu ya, di bulan November itu. Jadi agak tertunda deh semuanya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ininya ya, maksudnya judul subbab-subbabnya saya screenshot di sini gitu. Hidup bersama pandemi, kebahagiaan kecil gitu ya, toxic positivity dan sebagainya. Memang saya menuliskan buku ini memang terutamanya itu tuh temanya itu tentang perenungan saya sebagai seorang perempuan begitu. Juga di dalamnya itu sebagai seorang ibu, tapi dan juga istri, tapi tidak semuanya melulu tentang ibu dan istri begitu. Jadi ada yang seperti tadi kebahagiaan kecil yang temanya itu lebih lebih umum begitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini judul-judulnya itu gitu ya. Dan ini ada yang memang sebagian besar saya memang menulis untuk buku ini. Tapi ada beberapa yang juga sudah misalnya dimuat, ada tuh yang apakah aku ibu yang baik itu sebetulnya awalnya itu adalah
dimuat di Perempuan Berkisah gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca tuh di website Perempuan Berkisah. Saya agak lupa sedikit ya. Kalau nggak salah judulnya itu bukan Apakah Aku Ibu Yang Baik deh kalau di Perempuan Berkisah. Apa konsep ibu ideal membuatku apa gitu. Saya agak lupa judulnya. Tapi nanti teman-teman bisa search juga di situ kalau mau lihat. Lalu ada beberapa yang dimuat juga di Empuan Ide ya. Itu juga satu situs tentang media daring, tentang pemberdayaan perempuan juga ya, seperti yang NH Dini dan Mengapa Kita Harus Menulis, lalu yang Selamat Hari Kartini, nah itu dimuat di situs Empuan ID itu. Lalu ada juga beberapa yang nggak banyak sih ya, mungkin sekitar 2 apa 1 gitu, yang ASI eksklusif versus susu formula ini awalnya itu dari tulisan saya di Facebook. Jadi sebetulnya saya memang dari dulu tuh suka menulis gitu ya. Dan saya tuh berangkat dari yang nulis di media sosial saya sendiri gitu ya. Jadi dari situ saya lihat-lihat mana nih tulisan yang kira-kira bisa masuk, tapi terus kemudian saya kembangkan lagi. Tapi sekitar 70%-nya itu memang saya buat baru gitu ya untuk buku ini gitu ketika pandemi itu, di awal-awal pandemi. Lalu ini buku pertama saya gitu ya. Saya self-publishing buku ini, diterbitkannya oleh Invermia Publishing. Anda bisa lihat account-nya, Instagram-nya saya juga sudah tulis di sini. Mereka juga menerbitkan buku-buku yang lain yang cukup bagus menurut saya. Ini adalah mahasiswa saya sendiri ya, mantan mahasiswa saya sendiri yang sudah lulus. Lalu desain sampulnya ini juga dibuat oleh Hana Melinda, ini juga ada alamat Instagram-nya. Ini juga adalah mahasiswa saya sendiri juga. Jadi dua-duanya sudah lulus. Yang satu yang Invermia Publishing-nya adalah mahasiswa S2 pasca sarjana, kalau Hana Melinda ini adalah mahasiswa S1 yang program studi Jepang. Jadi saya memang sengaja gitu ya memakai orang-orang yang memang mahasiswa saya gitu supaya ya usaha mereka juga berkembang dan ya karena mahasiswa mungkin saya lebih nyaman kali ya gitu. Dan kalau misalnya ada di antara teman-teman yang mau menerbitkan buku atau mau sedang mencari ilustrator untuk misalnya buku bergambar atau buku yang tulisan semua juga, Anda bisa hubungi tuh di sini gitu. Saya jamin, ini kok jadi promosi mahasiswa saya sendiri. Saya jamin karya mereka tuh bagus deh gitu dan pekerjaan mereka profesional. Nah, lalu ini sebagai sedikit saja gambaran apa aja sih yang saya bahas gitu ya di dalam buku-buku ini gitu. Nah, ini juga terus terang saya nggak bisa bikin desain keren-keren gini. Ini semua adalah dari Invermia Publishing yang ketika promosi buku itu membuatkan, jadi saya pakai lagi gitu ya. Di sini jadi ada yang tulisan Apakah Aku Ibu Yang Baik, satu cuplikannya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, esai Apakah Aku Ibu Yang Baik ini saya tulis sebetulnya melalui hasil perenungan saya ya selama bertahun-tahun menjadi ibu. Jadi anak saya sekarang 13 tahun, tahun ini akan 14 tahun. Saya punya 1 anak perempuan. Dan ketika saya awal-awal menjadi ibu ya, jadi masih newbie gitu ya, orang tuh begitu sering gitu loh berkomentar tentang cara saya mengasuh anak gitu, atau misalnya ASI eksklusif atau formula gitu, atau cara melahirkannya tuh sesar atau normal. Lalu saya saat itu melahirkan sesar, lalu orang-orang berkomentar misalnya belum ngerasain sakitnya lah atau apalah gitu ya. Lalu lalu juga saya waktu itu pergi studi ke Jepang gitu ya. Lalu saya harus meninggalkan anak saya dan suami saya dulu, baru setelah itu mereka menyusul. Ketika saya meninggalkan mereka duluan, bukannya saya diselamatin gitu ya dalam tanda kutip karena saya dapat beasiswa atau apa gitu, tapi mereka malah mempertanyakan gitu, kenapa sih kok saya meninggalkan anak dan suami saya, dan saya sebagai perempuan, kenapa kamu pakai acara sekolah lagi, mau banyak maunya sih gitu ya, seperti itu, kenapa sih nggak diem-diem aja di rumah gitu. Maksudnya banyak omongan-omongan seperti itu, dan jujur saat itu usia saya 30 awal ya, dan di usia 30 awal itu saya belum saya studi, saya belajar tentang sastra perempuan dan juga studi gender gitu ya. Saat itu saya tidak maksudnya saat itu tuh saya belum cukup kuat untuk menelaah semua omongan-omongan itu, dan saya cuek aja, tapi akhirnya saya masukin ke hati gitu. Seperti itu, dan itu cukup membuat stres gitu. Tapi sekarang setelah saya merefleksikan lagi bertahun-tahun kemudian dengan saya pengalaman selama studi bawa anak dan suami gitu ya, dan sekarang saya udah balik lagi gitu ya ke Indonesia seperti ini, saya merasa
kenapa sih harus satu standar ibu itu harus dipaksakan gitu loh. Ibu ideal itu harus dipaksakan kepada semua perempuan, padahal kita kan punya konteks dan punya latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda gitu, seperti itu. Dan sebetulnya kan yang menjalani menjadi ibu itu atau melakukan laku ibu itu kan ya kita sendiri gitu. Kenapa orang harus menghakimi gaya hidup kita harus seperti ini, kalau enggak tuh kamu nggak bener gitu kan. Akhirnya itulah yang saya tuangkan gitu ya di dalam tulisan ini gitu. Jadi saya memang punya apa ya, satu apa sih namanya, tindakan politis gitu dalam tanda kutip gitu. Kalau saya sebel sama orang, saya nggak mau misalnya akhirnya jadi berantem atau marah secara frontal gitu, karena saya juga ingin menjaga hubungan baik ya dengan semua orang. Tapi saya menetapkan saya bukan berarti harus setuju gitu ya dengan semua perkataan orang, dan apa yang saya dan apa yang saya nggak suka atau unek-unek saya atau pemikiran saya, ya udah saya tulis aja gitu. Lalu saya misalnya bikin jadi buku seperti ini, misalnya saya share sekarang dengan teman-teman, nah itu kan jadi membuka ruang untuk berdiskusi. Kali aja ada teman-teman juga yang punya perasaan sama seperti saya gitu kan itu jadi kita menciptakan ruang begitu. Saya pikir seperti itu. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah ada atau tidak adanya anak, pernah melahirkan atau tidak, itu bukan standar untuk menentukan apakah kita ini berharga atau tidak, apakah kita adalah perempuan seutuhnya atau tidak. Nah, ini diambil dari tulisan saya di dalam buku Apakah Aku Ibu Yang Baik ini juga, yang judulnya itu sudah isi atau belum. Nah, kalau ini saya buat terutama karena saya memperhatikan gitu ya, saya memperhatikan misalnya dalam pertemuan keluarga gitu ya, saya orangnya nggak banyak bicara gitu ya, kepada orang yang nggak begitu akrab, saya biasanya diem aja gitu. Tapi saya memperhatikan begitu ya, misalnya di pertemuan keluarga, itu kan, apalagi ini saya tuh kan lahir dari, datang dari suku Batak gitu ya, yang, apa ya namanya, ya memang, budaya patriarkisnya itu cukup kuat gitu. Nah lalu, di pertemuan-pertemuan keluarga itu saya memperhatikan gitu ya, bahwa perempuan-perempuan yang misalnya dia sudah menikah, tapi dia belum punya anak, begitu sering gitu. Maksudnya ditanya tentang, udah hamil belum gitu, kok belum hamil sih, ayo cek ke dokter dan sebagainya gitu. Dan juga ada beberapa teman saya juga yang misalnya mereka udah menikah dan mereka ingin punya anak, tapi mungkin karena satu dan lain hal belum diberikan anak gitu ya, seperti itu, dan mungkin mendapatkan omongan-omongan yang nggak enak gitu loh, seperti itu. Nah akhirnya berdasarkan hal tersebut, ya udah saya bikin aja tulisan gitu, karena saya pikir apa ya namanya, sebetulnya perempuan itu nggak boleh, sebagai perempuan tuh kita nggak boleh merasa berharga atau tidak hanya karena urusan misalnya kita sudah punya anak atau belum gitu. Itu kan ada banyak faktor kan yang membuat misalnya seseorang bisa punya anak gitu kan, seperti itu. Atau misalnya ada juga mungkin perempuan yang memang nggak mau punya anak, ya udah gitu. Saya pikir kenapa itu harus jadikan patokan sih untuk menilai orang itu berharga atau tidak hanya kalau si perempuan itu melahirkan anak atau tidak gitu. Jadi itu akhirnya saya ramu di dalam tulisan yang sudah isi belum gitu ya. Saya rasa mungkin teman-teman perempuan di sini juga sering kali ya, terutama misalnya udah menikah, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena kalau saya itu jujur sering gitu ya, ketika saya baru menikah, saya 1 tahun kemudian baru saya hamil anak saya gitu. Selama 1 tahun itu saya selalu ditanya soal kapan hamil gitu, seperti itu. Jadi akhirnya itu saya tulis aja gitu. Nah, lalu yang ketiga ini, yang di sebelah kiri, ini juga adalah tulisan dari Apakah Aku Ibu Yang Baik ya, dengan judul artikelnya itu Konsep All Size Yang Menyesatkan gitu. Nah, ini juga sebetulnya dari pengalaman saya sendiri, karena kalau misalnya mungkin ada yang sudah bertemu langsung dengan saya gitu ya, atau mungkin teman-teman banyak yang belum, tapi kalau bertemu langsung dengan saya itu tuh badannya itu tuh di atas rata-rata perempuan Indonesia pada umumnya, alias saya tuh tubuhnya itu tuh tinggi besar gitu ya, seperti itu. Sehingga ketika saya pergi ke toko gitu ya untuk beli baju, kebanyakannya itu pasti nggak muat gitu. Bahkan yang dibilang ukuran L itu tuh atau XL itu di saya tuh seringnya tuh nggak muat. Jadi paling saya baru muat mungkin XXL atau 3L gitu ya, seperti itu. Jadi begitu saya ketemu yang cocok, ya udah saya biasanya langsung beli. Saya nggak peduli dengan modelnya gitu atau warnanya. Pokoknya yang penting ini muat aja gitu, supaya saya ada tambahan baju gitu ya, seperti itu. Nah, jadi saya menulis gitu ya, seperti ini kan ada misalnya kayak di toko-toko baju atau apa gitu ya, belanja online dibilangnya all size, tapi menurut saya tuh enggak gitu loh. All size menurut siapa gitu ya? Kalau bagi saya ini nggak all size, orang saya nggak muat gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang badannya sangat kecil, jadi nggak muat juga gitu kan, seperti itu.
Jadi saya akhirnya berkesimpulan seperti yang saya tulis di sini, dalam urusan tubuh gitu ya, sama seperti urusan-urusan lainnya tuh pasti ada hierarki gitu. Mana tubuh yang unggul yang dijadikan standar dan mana tubuh yang cukup ditempatkan di pinggiran atau dimarginalkan gitu, seperti itu. Nah, ini sih saya bicara tentang ukuran tubuh ideal ya. Tapi misalnya seperti tubuh perempuan yang tidak hamil gitu misalnya, mungkin itu tubuh yang dimarginalkan juga di dalam konteks wacana dominan patriarki gitu, seperti itu. Nah, terakhir saya mau share, ini yang terakhir yang sebelah kanan ini tentang bapak rumah tangga gitu ya. Nah, ini juga saya tulis sebenarnya ini juga adalah pengalaman pribadi, karena suami saya itu menjadi bapak rumah tangga selama kurang lebih 6 tahun gitu ya, selama saya studi. Jadi dia ada sih kerja-kerja sambilan di Jepang gitu, tapi ya kerja sambilan bukan kerja tetap gitu ya, seperti itu, dan itu paling hanya di beberapa tahun terakhir gitu. Awalnya tuh dia bapak rumah tangga gitu di situ, dan begitu pulang ke Indonesia pun karena ada vakum 6 tahun itu, jadi agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah melamar ke berbagai tempat, setahun kemudian gitu ya, dia baru dapat kerja. Jadi total 7 tahun tuh suami saya itu jadi bapak rumah tangga. Jadi hampir 100% usia 30-annya itu dihabiskan dengan jadi bapak rumah tangga. Nah, ini tuh di sini saya baru pertama kali itu sadar ya soal bapak rumah tangga ini. Ketika perempuan ya, itu jadi ibu rumah tangga, itu dimuliakan gitu, dielu-elukan. Tapi begitu bapak yang jadi bapak rumah tangga, itu jujur ya, penilaian yang kami sekeluarga dapat itu ya, itu suami saya tuh bagaikan seorang pecundang gitu loh dianggapnya. Jadi akhirnya saya menulis, dan saya pikir suatu hari saya harus bikin nih tulisan tentang bapak rumah tangga, dan saya juga bikin riset tuh tentang bapak rumah tangga gitu ya. Pokoknya kalau saya sebel, saya harus bikin sesuatu gitu, enggak tidak menyalahkan orangnya langsung, karena saya tahu itu juga bukan masalah orang, itu masalah struktur, masalah pola berpikir ya, seperti itu. Jadi pola berpikirnya ini yang harus kita goncang sama-sama gitu kalau menurut saya. Nah, salah satu caranya adalah kalau saya dengan tulisan, mungkin teman-teman ada dengan cara lain lagi. Di situ, di dalam tulisan ini saya tulis gitu ya, di sini teman-teman juga bisa baca betapa kejamnya jika kita menilai seorang laki-laki itu adalah pecundang hanya karena ia menjadi bapak rumah tangga gitu. Di titik itu kita telah turut andil sebenarnya melanggengkan konstruksi patriarki yang sebenarnya itu merugikan kita semua gitu, bukan hanya perempuan tapi juga apapun jenis kelamin kita gitu. Ini kan bapak rumah tangga dianggap remeh itu kan karena ada pemikiran kan bahwa perempuan laki-laki itu harus di luar rumah, dia harus punya penghasilan yang tinggi gitu, misalnya membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga, dan perempuan yang diam di rumah mengurus urusan domestik. Nah, karena ada pemikiran kayak gitu, ketika peran itu bertukar, padahal sebetulnya peran itu bisa untuk bertukar gitu, bisa untuk ditukarkan, karena yang nggak bisa ditukarkan kan hanya melahirkan dan menyusui begitu kan, antara laki-laki dan perempuan tersebut. Tapi atribut seperti ini dibebankan sehingga ketika seorang laki-laki tidak punya pekerjaan dan misalnya dia jadi bapak rumah tangga, dia dianggap remeh gitu. Padahal apalagi di masa pandemi seperti ini, kehilangan pekerjaan, misalnya ada restrukturisasi atau sulit mencari pekerjaan atau tiba-tiba diberhentikan, itu sesuatu yang dalam tanda kutip itu wajar gitu. Tapi kalau itu menimpa laki-laki, rasanya tuh harga diri laki-laki itu udah jatuh. Nah, itu kenapa? Karena ada konstruksi seperti ini. Nah, itu yang saya coba pertanyakan begitu ya di dalam buku Apakah Aku Ibu Yang Baik ini. Nah, saya akan menyudahi presentasi saya di sini. Kalau misalnya teman-teman berminat untuk memesan buku ini gitu, selain giveaway 3 buah itu, tapi teman-teman lain bisa berminat untuk memesan, teman-teman bisa kontak saya di akun IG @rowleyester gitu ya, bisa DM saya atau bisa juga lewat email, gampang ya, nama langsung saya nih rowleyester@gmail.com, atau di Facebook saya di Messenger di Rowleyester Pasaribu gitu, untuk nanti saya bisa follow up lebih lanjut, atau teman-teman juga bisa kontak Invermia Publishing. Jadi nanti saya akan tuliskan IG-nya di kolom chat ya. Oke, kalau begitu saya akhiri di sini. Oh ya, ini anak saya yang tadi saya ceritakan. Dia sekarang tahunnya akan berumur 14 tahun nih. Dibuat foto ini mungkin sekitar 2 tahunan yang lalu kali ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan sharing saya. Saya akan stop share dan saya akan kembalikan kepada Ibu Alimah. Silakan. Oke, terima kasih Bu Rauli. Teman-teman, menarik sekali ya. Jadi
kita di sini sebenarnya kan ingin membicarakan satu hal tentang bagaimana merayakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil kita selama ini. Yang saya bilang bahwa di awal tadi, kita itu setiap hari dalam 24 jam melakukan sesuatu, merasakan sesuatu, menemui sesuatu, berinteraksi dengan siapapun dan apapun. Tapi itu terkadang sering lewat begitu saja tanpa kita maknai bahwa itu adalah salah satunya ada kebahagiaan atau mungkin banyak, tapi kita luput untuk memaknainya. Nah, Ibu Rauli ini menjelaskan sesuatu hal tetapi juga sekaligus satu paket dengan isu-isu lainnya, teman-teman. Tadi saya baca di chat room ya, teman-teman juga sudah mulai ada yang cerita curhat tentang self harm, kemudian tentang bagaimana sih gitu kan ketika kita dituntut di tengah keluarga yang patriarki, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bertahan menghadapi semua itu. Nah, Ibu Rauli juga tadi sudah menjelaskan, teman-teman, menjelaskan tentang budaya patriarki yang bahkan itu dialami beliau langsung, bukan hanya Bu Rauli sebagai ibu, tetapi suaminya. Di sini saya lihat ada peserta laki-laki juga. Semoga cukup menyimak dan mohon maaf kalau di latar belakang suara saya ada suara-suara karena kebetulan di rumah saya juga ada 2 forum. Oke, saya ingin mencatat satu hal penting yang membuat saya sebagai pembaca, sebagai peserta di forum ini, yang seperti apa ya, slap my face gitu, jadi memukul wajahku. Seperti gini, orang bilang bahagia itu sederhana. Tapi menurut saya tidak. Dan itu tadi Bu Rauli menyebutkan. Ya, kita tuh sering banget, bahagia itu sederhana kok, tinggal baca komik gitu, atau tinggal nonton drama Korea komedi, tapi ternyata semua orang punya makna yang berbeda. Karena kondisi yang berbeda dan juga karena sudut pandang yang berbeda. Dalam konteks Bu Rauli, beliau untuk bisa merasakan bahwa sesuatu disebut bahagia itu perlu dipikirkan dulu, dimaknai dulu. Tidak sesederhana itu. Bahagia itu sederhana, perlu diidentifikasi dulu. Termasuk bagaimana mengidentifikasi bahagia versi kita itu seperti apa. Jadi butuh kedewasaan berpikir, kalau istilah Bu Rauli dalam bukunya yang sekarang saya bawa, saya baca. Nah, kalau memang bahagia itu tidak sederhana itu, tapi di sisi lain orang lain juga menganggap itu sederhana, lalu apa yang membuat mereka kemudian berpikir berbeda seperti itu? Di pembicara kita yang kedua ada Kak Indri Astria, yang setelah ini semoga sudah siap. Halo Kak Indri. Kak Indri akan berbagi sudut pandang dengan kita semuanya. Berbagi sudut pandang, berbagi gagasan, pengalaman, dan juga pembelajaran berdasarkan sudut pandangnya. Ini suara dari mana ya? Oh ya. Berdasarkan sudut pandangnya Kak Indri, bukan hanya Kak Indri sebagai konselor feminis, tapi Kak Indri memang sebagai individu, sebagai perempuan yang memiliki sekian pengalaman pembelajaran dalam kehidupannya yang mungkin itu berbeda dengan kita. Oke, sambil menunggu Kak Indri bersiap, saya akan share dulu materinya, share screen. Oke. Sepertinya itu latar belakang suara Kak Indri kah? Iya, tidak masalah. Tidak masalah. Halo. Oke, Kak Indri, apakah sudah bisa melihat share screen dari saya? Iya, sudah bisa. Oke, silakan Kak Indri untuk berbagi sudut pandang dengan kita. Ya,
Di sini aku mau berbagi sudut pandang mengenai tema kita hari ini, yaitu ngobrol santai tentang mencintai dan mengapresiasi diri sendiri dengan merayakan kebahagiaan kecil setiap hari. Ya, oke. Nah, di sini apa sih kebahagiaan kecil yang bisa kamu rayakan dalam hidupmu gitu kan? Seperti contoh yang saya alami, mungkin juga ada beberapa teman yang mengalami hal yang sama seperti saya, mungkin juga pengalaman-pengalaman lain yang lebih menarik. Ya, contohnya adalah ya saat ini saya merasa bahagia saat terpilih menjadi konselor di Perempuan Berkisah, padahal jujur nggak punya background pendidikan psikolog. Tapi ya saya bahagia jujur bisa terpilih menjadi salah satu konselor yang mana nantinya saya akan membantu banyak perempuan melalui Perempuan Berkisah ini. Dan saya bahagia memiliki pengalaman sebagai konselor yang nantinya akan mampu membantu konseli walau hanya ya mungkin saya akan menjadi pendengar yang baik. Syukur-syukur juga jika saya mampu memberikan solusi yang tepat bagi masalah yang dialami oleh konseli. Salah satu ya kebahagiaan kecil yang pernah saya alami, hal-hal sederhananya lainnya adalah ya saya bahagia menjadi ibu 2 orang anak, putri dan putra, dan salah satunya putri saya sangat pintar menyanyi dan dia juga pintar bermain piano. Dan saya juga bahagia memiliki teman-teman di kantor, teman yang baik dan tidak munafik, sehingga saya bisa bebas berekspresi dan mengungkapkan apa yang ada dalam hati tanpa mikir, ini teman saya bakal marah nggak ya, gitu. Udah saking deketnya gitu, udah saking saling memahaminya gitu. Saya juga bahagia pada masa pandemi ini, saya masih bekerja di perusahaan dan tidak ada pemotongan gaji, dan itu saya sangat bersyukur. Kemudian saya juga bahagia setiap pulang kerja disambut oleh anak-anak saya dengan sapaannya, "Mama, mama, mama lagi ngapain? Mama di kantor ngapain aja? Mama aku kangen," kayak gitu kan. Simple thing but can bring happiness ya. Tapi seperti yang Kak Roli bilang, kebahagiaan itu sebenarnya nggak sederhana, banyak proses yang harus kita pelajari dan pahami untuk kita bisa menerima kebahagiaan itu dan untuk kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Ya. Oke. Dan ini aku mau sharing pandangan yang salah tentang kebahagiaan. Kita sering kali ya berpendapat bahwa kebahagiaan itu bisa berasal dari hal eksternal, misalkan pada hal tertentu atau didapat dari orang tertentu, seperti kalau pada hal tertentu kita punya uang banyak nih, bisa pindah ke rumah yang mewah, yang lebih bonafit, atau kita usaha apa sukses jadi kaya, atau jika kita punya jabatan yang berpengaruh di tempat kita bekerja, maka kita akan bahagia. Dan bahagia juga misalkan, kalau kita punya suami, pacar yang ganteng, kaya, pinter, wah bahagia. Nah itu adalah bahagia yang kita dapatkan dari luar. Sekarang gini, kalau misalkan hal-hal yang tersebut itu nggak kita dapatkan, apakah kita masih bahagia atau tidak? Nah, itu. Dan yang kedua, kebahagiaan kita dapatkan dari sensasi. Misalkan rasa nyaman, rasa enak, rileks gitu kan. Aduh, rasa nyaman tuh kayak gimana gitu. Misalkan kita merasa nyaman ketika kita traveling ke luar negeri yang negara-negara Eropa atau mungkin Korea yang bagus-bagus. Terus kita merasa nyaman gitu, kita bisa mengunjungi tempat yang tempat yang baru, tempat yang bagus. Atau rasa enak, kita bahagia jika kita makan di resto mewah. Atau misalkan kita bahagia kalau lagi makan bakso kayak gitu kan.
relax gitu kan. Kita bahagia kalau cewek-cewek ini biasanya perawatan atau lagi kerimbat atau lagi refleksi gitu kan. Pertanyaannya, kalau kita pulang traveling masih bahagia nggak? Kalau kita makannya udah selesai atau perawatannya udah selesai, apakah kita langsung melupakan sensasi-sensasi kebahagiaan itu? Ya, seperti yang saya jabarkan di sini bahwa kebahagiaan seperti itu adalah semu, karena pada saat kita tidak mengalaminya, bisa aja kita langsung merasa, aduh bete ya, capek ya, sedih, kecewa, aduh bosan, mau ngapain gitu kan, aduh udah nggak feel happy lagi nih, aduh galau, ya seperti itu. Oke. Nah, ternyata kebahagiaan itu nggak sesederhana yang kita pikirkan, karena kebahagiaan itu seperti yang aku tulis di sini, happiness is about your heart and your acceptance. Kalau menurut Anthony de Mello, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu mencari dan berusaha sedemikian keras untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan sejati itu justru datangnya dari dalam hati. Dan ini aku mau share kunci menemukan kebahagiaan kecil. Salah satunya adalah melepas emosi negatif. Ketika kita nggak mau melepas rasa sakit atau emosi negatif yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah bahagia, kita akan susah bahagia. Hidup kita akan selalu dialiri emosi-emosi negatif yang perlahan namun pasti merenggut kebahagiaan. Dan emosi negatif hanya bisa dikalahkan dengan cara melepaskannya, merelakannya. Memang itu nggak mudah ya, saya bisa katakan itu tidak mudah. Ya contoh konkret nih yang terjadi. Jujur aja, tahun ini saya nggak dipromosikan atasan saya. Ya jadi alhasil saya nggak bisa meraih gaji yang lebih besar. Malahan nih ada teman saya yang mungkin menurut saya dan menurut yang lain yang bekerjanya, saya lebih kerja keras dibanding dia, tapi atasan saya malah mempromosikan dia. Nah, dari sini bisa aja timbul emosi negatif, seperti timbul rasa iri dalam hati saya, rasa marah, dendam, atau bahkan benci kepada teman saya atau atasan saya. Kenapa sih nggak adil? Kenapa sih begini, begitu, gitu kan? Nah, emosi-emosi negatif yang terjadi tersebut, itu perlahan, ya tapi pasti itu akan ngegrogotin hati kita dan mental kita, sehingga kita itu nggak bisa merasa bahagia, ya kan? Justru seharusnya kita tetap bersyukur sih masih bekerja walau sedang pandemi. Itu sih menurut saya. Ya apa ya, kalau kita terlalu banyak emosi negatif nih, terlalu mikirin kebencian kita atau terlalu memikirkan kekecewaan kita, alhasil tidak ada damai sejahtera gitu di dalam hati kita. Nah, hilang semua rasa damai sejahtera itu hilang. Jadi kita selalu terfokus pada emosi negatif yang akhirnya kita tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan kecil di sekeliling kita gitu kan. Misalkan aku punya pertemanan yang sehat. Makar itu masakan darah. Kita ngomongin kucing liyo. Yang penting tuh kepandaiannya dia tuh sesuai enggak dengan apa yang kita berikan dia di kantor itu. Sesuai apa yang panjangnya. Halo Kak Indri, bagaimana? Halo, ya maaf Kak, keputus tadi bukan dari aku gitu. sih. Okay. Ya, aku lanjut lagi ya. Ya. Ya, tadi kembali ke emosi negatif.
Ya memang susah sih cara melepaskan atau merelakan, tapi sebenarnya itu ya kita bisa cari di dalam diri kita bagaimana cara melepaskannya, bisa dengan kita konseling atau misalkan kita meditasi dan melalui doa-doa sesuai dengan agama yang kita yakini. Ya Mas, banyak cara lah sebenarnya. Oke, lanjut. Ya, itu aja. Terima kasih. Itu aja share dari saya. Nah, silakan dilanjut Kak Alima. Oke. Terima kasih Kak Indri. Itu suara si kecil ya? Terima kasih Kak Alima. Oh, bisa kedengeran ke sini ya? Iya. Oh, aku Nggak udah apa-apa. pakai ini. Nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. yang laki-laki emang aktif banget. Salam kecup ya buat si kecil. 2 ya? Iya, 2. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Oke. Ya. Terima kasih Indri. Terima yang kasih juga Kak. Sebentar, saya sudah coba mute rekan kita. Oke, teman-teman semuanya, tidak terasa ya sekarang sudah 1,5 jam kita melalui proses diskusi santai ini, dan saya harap Ibu Roli tadi juga sudah mulai membaca-baca tentang kebahagiaan kecil apa yang teman-teman semuanya rasakan selama ini, terutama selama pandemi, dan sudah dituliskan di sini. Saya ingin bertanya dulu ke Ibu Roli. Ibu Roli, apakah sudah menemukan jawabannya? Apa? Maksudnya kebagian kecil saya nih? Enggak, teman-teman di kolom komen tadi itu kan mengisi. Ibu sudah mulai memilah? Iya, ini udah saya tentuin 3 orangnya. Oh gitu, luar biasa. Jadi tadi selama Kak Indri, selama Kak Indri memaparkan. Iya, saya baca semua tuh. Luar biasa ya, antusias banyak sekali ini Iya, berparagraf-paragraf. sangat luar biasa ya. Terima kasih sudah menuliskan. Dan ternyata macam-macam ya jawabannya tuh sangat beragam gitu. Satu dengan orang lain tuh ternyata beda-beda banget jawabannya. Iya. Oke, terima kasih Bu Roli, terima kasih juga untuk Indri. Di sini teman-teman semuanya bercampur antara pertanyaan dan juga cerita singkat tentang kebahagiaan kecil yang teman-teman lakukan, yang teman-teman rasakan. Saya sambil membaca chatroom di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan misalnya gini. Sebentar, saya scroll ke atas dulu agar tidak terlewat teman-teman. Tapi ini ada bertanya yang di private ya, dari saya dari sisi admin. Ini yang mohon maaf Ibu Alima, kalau yang pertanyaan-pertanyaannya juga tadi udah beberapa saya catat juga sih. Oh gitu? Oh, kalau gitu berarti saya tidak perlu membacakan ya, karena Ibu sudah mencatatnya. Oke, Ibu mau langsung menjelaskan aja dulu ya, langsung untuk pertanyaan. Maksudnya gimana nih, menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu? Iya, satu persatu dulu. Oh, oke. Atau saya bacakan atau Ibu langsung mau menjawab, karena tadi Ibu bilang sudah mencatat. Iya, udah saya catat, tapi sambil saya cek lagi ya, saya takut juga salah nih. Oke. Ini mungkin pertama dari Mbak Rini Harlini ya. Ya, oke. Ini bertanya itu cara menghilangkan rasa cemas gitu ya. Saya sering merasa cemas, denyut jantung saya deg-degan dan sebagainya gitu. Ini saya jawab, tentu saja saya bukan seorang psikolog, jadi saya nggak bisa kasih teknik-teknik menghilangkan rasa cemas. Jujur, saya juga tipe orang yang sangat sering khawatir gitu ya, memikirkan apa yang sebetulnya tidak perlu dipikirkan atau dikhawatirkan gitu. Tapi saya takut gitu, dan saya khawatir. Pada saat itu sih, gimana ya, kalau saya sih kayaknya nggak bisa begitu jawab nih jawaban ini, saya ya mau gimana lagi ya, rasa cemas itu tetap ada dalam hati saya, ya paling saya berusaha mengalihkan pikirannya dengan mengerjakan hal-hal lain begitu. Dan nggak tahu deh dengan yang lain-lain atau gimana, tapi kalau dengan saya seringnya itu adalah apa yang sebetulnya tuh yang saya khawatirkan tuh tidak sengeri kenyataannya ketika itu telah terjadi gitu. Jadi
biasanya rasa khawatir saya itu jauh lebih besar daripada kenyataannya gitu loh. Nah, saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain tuh gimana. Tapi kalau saya sih, saya berusaha untuk mengalihkan dengan mengerjakan hal-hal lain begitu. Lalu di sini ada pertanyaan dari Lukmanike tentang perempuan itu sering didikte ya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Iya, itu juga saya rasakan. Gimana caranya supaya perempuan bisa menjadi dirinya sendiri. Ya ini memang saya rasa butuh keberanian ya, karena kan memang lebih mudah untuk kita mengikuti orang lain daripada mengikuti kata hati kita sendiri begitu. Karena kalau mengikuti orang lain kan kita mungkin tidak akan dimusuhi atau tidak akan dipertanyakan begitu. Tapi di sisi lain mungkin batin kita itu jadi galau gitu ya, dan jadi tidak nyaman gitu ketika kita harus mengikuti orang lain. Jadi kalau saya sih, saya berusaha ya, maksudnya saya menyadarkan diri saya sendiri untuk berusaha gitu loh, untuk tidak kehilangan diri saya. Terutama ya, saya sangat rasakan ketika saya sudah jadi ibu dan sudah jadi istri, itu apa ya namanya, kayaknya tuh diri saya yang bukan ibu dan bukan istri itu betul-betul harus diusahakan gitu. Istilahnya tuh harus saya punggut gitu loh, dari dia udah jatuh di lantai dan harus saya punggut dan harus saya satukan lagi gitu. Saking saya udah sibuk jadi ibu dan istri gitu. Dan memang itu mohon maaf kalau di sini ada teman-teman yang mungkin tidak berniat menikah atau mungkin belum menikah gitu, karena ini mungkin pembicaraannya jadi menyempit ke ibu dan istri. Tapi ini dari pengalaman saya ketika saya menjadi ibu dan istri, itu memang udah gitu loh, maksudnya ekspektasi masyarakat ya udah lu jadi ibu yang baik aja, jadi istri yang baik aja, itu cukup gitu. Tapi ada sesuatu ya dalam diri saya yang memberontak, maksudnya saya nggak bisa nih cuman dua ini gitu, saya ingin tetap jadi diri saya sendiri gitu. Makanya saya berusaha, misalnya saya sekolah gitu, lalu saya bekerja gitu ya. Tentu saja masing-masing orang tuh beda-beda gitu, dan saya juga di sini sama sekali bukan menyatakan bahwa menjadi ibu rumah tangga tanpa bekerja itu berarti buruk, enggak sama sekali gitu ya. Itu oke-oke aja, sepanjang memang kita bahagia atau kita memang dengan sukarela melaksanakan itu, karena itu memang yang membuat itulah panggilan hidup kita. Tapi jika itu ternyata bukan panggilan hidup kita, nah mungkin kita harus mempertanyakan gitu. Jadi memang butuh waktu dan butuh latihan menurut saya untuk bisa terus teguh menjadi diri sendiri. Dan satu hal yang saya selalu coba hindari itu, saya berusaha sekali untuk tidak berantem sama orang gitu. Jadi kalau orang lain punya pendapat yang berbeda dengan saya, ya udah saya lebih baik ninggalin gitu ya. Maksudnya saya nggak panjang-panjangkan debat gitu. Tapi ya saya filter sendiri gitu, mana yang mau saya terima, mana yang saya enggak. Dan tentunya saja itu nggak boleh dengan emosi ya. Misalnya karena saya nggak suka dia, saya nggak mau terima nasihat dia. Kalau ternyata nasihat dia bagus, kita ikuti gitu. Jadi dasarnya bukan suka atau tidak suka, tapi apakah sesuatu itu yang dikatakan oleh orang-orang itu sesuai dengan prinsip hidup saya atau enggak. Kalau saya sih seperti itu. Nah, mungkin saya akan jawab satu pertanyaan. Lalu ini kan nanti mungkin bisa saya kembalikan ke Ibu Alima ya, untuk nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi gitu. Jadi nggak semuanya saya jawab dulu. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini dari Al ya, AL, dikatakan bahwa terkait self-love bedanya dengan egois gitu. Karena sering berkembang istilah self-love, banyak orang yang sebenarnya egois tapi berdalih self-love. Nah, ini juga saya baca ya di artikel yang saya baca tuh ketika saya membuat PowerPoint ini. Memang betul, jadi self love itu saya melihat sekarang tuh kayak kata yang murahan gitu ya jadinya, karena gampang apa sih namanya, orang sangat mudah gitu loh memakai kata itu, padahal sebenarnya enggak sebetulnya dikit-dikit self love gitu. Tapi sampai akhirnya tuh orang itu betul jadi egois, ini kan karena gue mencintai diri sendiri, dan sampai akhirnya dia jadi tidak peduli pada orang lain dan akhirnya malah merugikan orang lain gitu. Nah, kalau menurut saya sih bukan self love gitu. Self love itu ya memang kita mencintai diri sendiri, tapi kita harus selalu ingat gitu loh untuk tidak malah jadi menyakiti orang lain gitu. Mungkin kalau misalnya orang lainnya itu bisa toksik dan itu sangat mengganggu kita, ya udah, misalnya kita tinggalkan dia gitu, tinggalkan si orang tersebut, tapi bukan berarti terus kita, menurut saya ya, terus kita bermusuhan gitu dengan orang itu gitu. Tapi ya kita tinggalkan aja semata-mata karena mungkin pendapat kita tuh berbeda dengan dia gitu. Jadi intinya itu ya
tergantung dari orangnya sih. Orang gampang aja pakai kata self love, tapi kalau egois ya itu bukan self love menurut saya gitu. Ya mencintai diri sendiri itu tentu saja penting, tapi bukan dengan akhirnya malah jadi menyakiti orang lain atau merugikan orang lain begitu. Seperti itu kalau menurut saya. Mungkin 3 pertanyaan itu dulu saya jawab Ibu Alimah, karena mungkin Ibu Indri juga mau menjawab beberapa pertanyaan. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Esther. Selanjutnya kita ke Kak Indri. Kak Indri, apakah ingin mengungkapkan gagasannya, pengalamannya terkait beberapa pertanyaan tadi? Tadi juga ada yang menurut saya pertanyaan yang nanti saya juga bisa ikut melengkapi meskipun waktunya tinggal sedikit lagi, tapi saya akan kasih kesempatan kepada Kak Indri dulu. Tapi kita lihat dulu keadaan Kak Indri, sepertinya tadi cukup sibuk dengan si kecil. Oke. Halo Kak. Halo Kak Indri, gimana? Apakah ingin menambahkan, melengkapi jawaban Ibu Rauli? Ya, apa ya? Ya benar sih. Sekarang ini kayak muncul suatu istilah baru gitu ya, kayak tren baru. Ini kan self love, tapi sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah Akhirnya. sebuah keegoisan gitu. Sorry. Saya mute. Halo? Halo, Indri udah bisa ya? Ya, oke. Sudah. Ya, jadi ya kayak gitu ya, muncul suatu tren, kata-kata self love itu tren, padahal itu hanya untuk pembelaan untuk sikap egois dari seseorang. Karena menurut saya dari apa yang saya pelajari, self love itu bagaimana kita mencintai diri sendiri, tapi juga bukan hal yang membuat orang lain jengah gitu. Jangan sampai kita self love tapi kita membuat orang lain jengah kayak gitu kan. Kita juga harus memikirkan apakah ini benar-benar yang kita lakukan tuh self love atau tidak. Ya, baru-baru ini saya juga banyak membaca buku tentang tentang seni memahami, hermeneutika. Ya, tentang seni memahami, bagaimana memahami suatu gagasan, bagaimana memahami suatu buku, bahkan bagaimana memahami suatu istilah, bahwa memahami adalah suatu seni. Dan jadi jangan sampai self love ini dipahami sebagai suatu bentuk pembelaan diri atas sikap yang egois gitu kan. Ya, itu aja sih Kak Alimah dari aku. Oke, terima kasih Kak Indri. Di sini juga sudah muncul pertanyaan-pertanyaan baru teman-teman. Di bagian akhir aja ini ya, misalnya. Ada pertanyaan, apa sih bedanya self-love dan narsisme? Nah, ini apakah ada yang ingin menjawab Ibu Roli ataukah Kak Indri, ataukah saya juga ingin ikut menyumbang gagasan. Kalau self-love, menurut saya ya teman-teman ya, kita kan berusaha melakukan sesuatu yang terbaik buat diri kita. Ukurannya adalah pada diri kita. Bukan orang lain, tetapi meskipun ukurannya ada pada diri kita, ketika kita merasa nyaman, ketika orang lain nyaman dan kita nyaman, maka itu salah satu ukurannya, kita nyaman di situ. Itu self-love. Jadi, dia ingin melakukan hal yang terbaik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kalau narsis, itu lebih cenderung pada ingin terlihat baik ya. Itu tidak tulus menurut saya. Jadi, orang narsis mendambakan pujian sehingga ia tidak benar-benar melakukan perannya dengan tulus. Ya. Self-love bukan berarti kemudian kita nyaman dan orang lain tidak nyaman. Kalau kita tanya hati kita ya, coba kita nyaman nggak sih ketika kita mengungkapkan sesuatu yang menyakiti hati orang lain gitu? Menyakiti hati orang lain, sebenarnya tanpa sadar ketika kita mengungkapkan amarah kita
kita berpikir hal yang buruk kepada orang lain, itu feedback-nya itu ada ke diri kita sendiri. Jadi ukurannya ke diri kita sendiri. Rasa sakit itu akhirnya masuk ke diri kita sendiri. Seperti halnya misalnya kita memaafkan. Misalnya kita pernah merasakan trauma atau kita pernah sakit hati kepada teman kita, mungkin berpikirnya bukan kita memaafkan untuk kepentingan dia, tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Begitupun ketika kita mengungkapkan sesuatu yang kita pikir itu menyakiti orang lain, membuat jiwa kita tidak tenang, feedback-nya ke kita lagi. Untuk membedakannya dengan narsisme adalah bahwa kalau narsisme lebih pada ingin terlihat baik dan itu tidak tulus ketika dia menjalankan perannya. Itu salah satu dari saya. Dan tadi juga ada yang menarik pertanyaan tentang bagaimana sih agar kita tetap bahagia, ingin menunjukkan bahwa kita mampu di tengah tuntutan orang tua atau budaya patriarki yang merasa kita sebagai perempuan dianggap remeh dan sebagainya. Perempuan berkisah, teman-teman, itu pernah mengadakan suatu diskusi tentang bagaimana memantaskan diri. Di situ kemudian kita mencoba mengidentifikasi kebahagiaan versi kita sebelum kita menuntut kebahagiaan dari orang lain. Kita coba gali kebahagiaan, sesuatu yang membuat kita bahagia itu apa sih? Kita coba gali di situ, kita coba gali potensi kita juga, kapasitas kita apa, sumber daya yang kita miliki apa untuk bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi di situ kita membuktikan sesuatu bahwa ternyata saya mampu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Kalau pertanyaannya adalah gimana sih cara membuktikan gitu kan? Ya terus gali. Pertama tanyakan ke diri kita dulu bahwa kita punya versi kebahagiaan kita sendiri dan itu apa. Kemudian kita pikirkan kita punya kapasitas apa sih untuk membuktikan itu ke orang tua kita misalnya atau teman-teman kita atau lingkungan sekitar kita. Dan penting juga kita melihat sudut pandang dari sisi orang lain, teman-teman. Sudut pandang dari sisi orang lain itu seperti apa? Pertama kita sadari bahwa orang tua kita itu juga lahir dari budaya patriarki. Kita sadari itu dulu, kayak misalnya bukan berarti kemudian kita memaklumi tindakan penghakiman mereka atau kekerasan mereka, bukan berarti seperti itu. Tapi kita coba pahami dulu, sehingga nanti timbul empati bahwa tidak seharusnya saya berlebihan seperti itu. Gitu. Ternyata di lingkungan saya juga atau ibu saya, orang tua saya juga butuh untuk dibantu, untuk pelan-pelan bareng-bareng belajar dan bertumbuh memahami situasi yang sangat menekan ini, sama-sama saling menyakiti ini. Gitu. Dan yang pasti jangan berhenti untuk terus berusaha membuktikan diri, tunjukkan kapasitas kita. Karena yang selalu saya ungkapkan bahwa membuktikan sesuatu dengan kapasitas kita terus-menerus bersungguh-sungguh itu adalah kerja internal yang akan terus-menerus kita lakukan selama kita hidup. Itu adalah kerja internal kita yang akan terus-menerus kita lakukan. Tadi saya hanya menambahkan dari Ibu Roli ya, dan juga Kak Indri. Selanjutnya, begitu banyak teman-teman pertanyaan. Kita masih punya waktu, kita masih akan membacakan lagi. Dan tadi ada yang bertanya juga untuk Kak Indri, apakah nanti bisa untuk curhat? Bisa sekali. Saya ingin menginformasikan bahwa Perempuan Berkisah itu sekarang sudah merekrut relawan konselor sebanyak 27 orang ditambah konselor kita yang sudah ada sebelumnya sekitar 3 orang, jadi kurang lebih 30 konselor. Kami merasa ini sangat penting untuk dilakukan karena kebutuhan yang begitu banyak dari teman-teman sender yang mengirimkan kisahnya, dan itu dari beragam daerah. Kami berharap perwakilan konselor ini juga mampu menemani teman-teman semuanya di sana. Kami bergerak secara online dan juga offline, tapi kita akan lihat situasinya, kebutuhannya seperti apa. Untuk saat ini kami masih dalam proses penguatan kapasitas. Semoga Februari ya teman-teman, Februari kita sudah mulai bisa menerima begitu banyak kebutuhan pendampingan dari teman-teman. Apapun itu, bukan hanya yang sudah menikah, tapi juga yang masih single. Kami yakin setiap individu memiliki level masalahnya sendiri-sendiri. Tidak bisa kita bandingkan, tidak bisa kita anggap lebih rendah ataupun lebih sulit. Itu. Ibu Roli ingin menambahkan lagi? Silakan, ada yang ingin disampaikan?
Iya, tadi saya karena waktunya terbatas, saya tadi langsung scroll nih pertanyaan-pertanyaan apa aja gitu ya. Mungkin kalau yang narsisme tadi sudah dijawab oleh Mbak Alima, jadi saya nggak usah menambahkan lagi yang terkait itu. Dan saya juga setuju dengan apa yang tadi Mbak Alima sampaikan ya terkait self love dan narsisme gitu. Kalau narsisme ya itu apa ya, dasarnya tuh kita ingin, ya tentu saja kita ingin pujian dan merasa diri kita tuh adalah yang paling baik gitu dibanding yang lain gitu. Nah kalau self love kan tidak seperti itu, tadi sudah kita bahas bersama-sama gitu. Terus tadi itu ada beberapa pertanyaan di bagian-bagian atas mengenai apakah boleh nggak sih kita misalnya untuk memiliki teman imajinasi gitu ya, seperti itu. Nah ini juga saya nggak bisa jawab dari hal jujur dari segi psikologis gitu. Tapi kalau menurut saya ya, sepanjang itu tidak berlebihan sih ya nggak apa-apa ya, kalau misalnya itu bisa sedikit menenteramkan hati kita, mengapa enggak gitu. Yang penting di sini jangan, apa ya namanya, maksudnya jangan jadi terlalu terfokus terus pada teman imajinasi itu terus sampai akhirnya nggak punya teman betulan gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Lalu tadi ada yang bertanya juga ya, ini dari siapa ini tadi saya, dari Mbak Kartini kalau nggak salah, terkait, sebenarnya berusaha gitu untuk mementingkan diri sendiri dalam arti yang positif ya, maksudnya dan tapi selalu jatuh-jatuhnya itu jadi selalu menuruti keinginan orang lain begitu. Kalau menurut saya di sini memang itu tergantung karakter juga ya. Kalau menurut saya, kalau saya memang tipe orangnya itu memang yang ya udah saya punya pendapat seperti ini, sepanjang saya bisa mempertanggungjawabkannya, saya akan berusaha menjalani hal tersebut. Tapi kan juga saya punya teman, juga saya bergaul, ada orang-orang yang memang selalu merasa tidak enak gitu ketika dia tidak bisa menyenangkan hati orang lain, entah itu keluarganya atau teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya. Nah, itu sebetulnya sifat yang bagus sih kalau menurut saya ya, karena selalu memikirkan orang lain. Hanya masalahnya kalau porsinya itu tuh jadi apa-apa tuh menyenangkan orang lain terus, tapi akhirnya jadi lupa sama diri sendiri, ya itu kurang sehat juga. Jadi kalau menurut saya sendiri, mungkin bisa apa ya namanya, diseimbangkan gitu loh, antara kita memberi perhatian pada orang lain, juga memberi perhatian pada diri sendiri gitu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan lagi gitu ya. Lalu di sini tadi ada pertanyaan dari Mbak Lydia ya, kalau nggak salah ya. Ini namanya mirip ya dengan anak saya juga namanya Joanna Lydia gitu ya, seperti itu. Bertanya mengenai bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa menghargai diri kita sendiri dan tidak membandingkan hasil usaha kita dengan orang lain. Nah, saya juga memahami ya pertanyaan ini karena saya juga termasuk orang yang gampang terintimidasi gitu ya kalau misalnya melihat orang lain sebetulnya lebih baik dari saya atau punya pencapaian A, B, C gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa juga bab kebahagiaan kecil itu hadir? Nah, itu sebetulnya sih lebih ke untuk mengingatkan diri saya sendiri sebetulnya, bukan untuk mengingatkan orang lain gitu, bahwa kalau kita selalu mendasarkan apa ya namanya, bahagia atau enggaknya kita itu berdasarkan apa yang kita capai dan apakah kita lebih baik dari orang lain atau enggak, ya itu tidak akan bertahan lama gitu, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita memang sudah berusaha maksimal sebisa kita, ini sih gampang ya ngomongnya, tapi dalam prosesnya pasti jatuh bangun, berusaha semaksimal yang memang kita bisa, ya udah, kita harus menghargai diri kita sendiri. Saya termasuk orang yang dulunya itu, bukan dulunya ya, malah mungkin sebelum saya membuat buku ini tuh, saya tuh orang yang, mungkin teman-teman pernah dengar ya, impostor syndrome gitu. Jadi selalu merasa bahwa apa yang saya dapat tuh adalah keberuntungan, kebetulan, dan saya nggak layak untuk misalnya mendapatkan sesuatu gitu. Seperti itu gitu. Dan saya tidak menghargai diri kita sendiri, saya tidak menghargai diri saya sendiri gitu. Jadi saya menghargai orang lain iya gitu ya, mengapresiasi pencapaian orang lain iya, tapi saya nggak pernah mengapresiasi pencapaian saya atau diri saya sendiri gitu. Jadi saya selalu merasa diri saya itu jelek, kurang dan sebagainya gitu. Nah, tapi akhirnya di tahun 2020 itu saya berusaha membuat keputusan untuk nggak bisa nih, saya harus
secara sadar berusaha untuk menghargai diri saya sendiri. Nah, salah satu caranya kalau saya akhirnya saya buat buku itu, karena sampai akhirnya saya berani menerbitkan buku itu juga, itu mungkin sebetulnya saya udah pengen punya buku sendiri itu dari umur 20-an sebetulnya. Tapi karena saya takut dan saya mikir, ntar nggak ada yang baca, ini jelek, ini belum, saya bukan penulis profesional dan sebagainya, baru 20-an tahun kemudian gitu ya, di usia 40-an saya baru berani gitu. Nah, saya harap teman-teman tidak perlu menunggu selama saya begitu loh. Maksudnya kalau untuk misalnya ingin mengerjakan sesuatu gitu, itu semua dasarnya harus dimulai dari kita berusaha menghargai diri kita sih. Dan saya sendiri juga untuk Bali Dia saya juga masih terus belajar ya sampai hari ini, bukan berarti udah sempurna gitu, nggak sama sekali gitu. Ya itu jatuh bangun, tapi kita harus ingat bahwa kita udah berusaha maksimal loh. Jadi kita layak sebetulnya untuk menghargai diri kita. Lalu ini ada 2 pertanyaan terakhir dari Mbak Laila ya. Bedanya happy dan enjoy apa? Saya kalau happy mungkin bahagia, kalau enjoy itu menikmati kali ya. Seperti itu ya. Tapi mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi. Dan kalau untuk Mbak Zara tadi pertanyaannya gimana sih caranya kita membagi semangat setiap hari? Ini juga saya kadang-kadang ada ya, misalnya saya pagi-pagi bangun terus males gitu, itu pasti wajar, saya rasa semua orang nggak mungkin bisa semangat terus-terusan setiap hari gitu ya, kan namanya juga manusia pasti ada turun naiknya gitu. Cuman mungkin kalau misalnya untuk membangkitkan semangat, kita mungkin harus punya tujuan kali ya, harus punya tujuan gitu. Jadi tujuan itu bukan berarti juga sesuatu yang besar, misalnya tujuan, misalnya contohnya saya pagi-pagi bangun semangat karena saya punya tujuan, yaitu misalnya mengajar mahasiswa-mahasiswa saya lewat kuliah daring gitu misalnya. Nah, itu akhirnya bikin saya semangat gitu. Jadi, kita menentukan tujuan setiap harinya, tujuannya tuh nggak apa-apa tujuan kecil, tapi ada tujuan gitu. Jadi, sehingga kita kayaknya ada yang kita nanti-nanti, atau hari ini saya semangat nih bangun pagi karena misalnya saya nanti siang, sore saya mau olahraga gitu. Misalnya seperti itu sih. Jadi, ada tujuan-tujuan kecil yang kita tentukan, atau saya mau beli makanan ini gitu, jadi saya semangat gitu. Ya itu bisa macam-macam ya teman-teman. Mungkin itu sih saran praktis dari saya gitu. Semoga cukup menjawab ya. Mohon maaf kalau kurang maksimal menjawabnya. Saya kembalikan kepada Ibu Alimah. Ya, terima kasih Bu Rauli. Menarik, banyak sekali insight ya teman-teman di proses diskusi santai kita ini, ngobrol santai kita ini. Sebelum ini waktunya sudah sekian menit lagi, sebelum nanti saya tutup, mungkin Kak Indri ingin menyampaikan sesuatu, atau ini Kak Indri sepertinya videonya. Oh ya. Kak Alima. Iya, Kak Indri Aku mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, saya mau menanggapi untuk pertanyaan dari Kartini yang di mana dia selalu mementingkan teman-temannya. Karena masalahnya Mbak Kartini ini terjadi sama teman dekat saya. Jadi saya punya teman dekat, sahabat. Nah, sebelum dia bersahabat sama saya, dia dia itu emang tipenya sangat nggak enakan sama orang. Saking nggak enakannya, keseringan dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, gitu kan. Jadi dia tuh lebih kayak mementingkan temannya, ngajak kemana, padahal dia sendiri punya urusan yang perlu dilakukan, gitu kan. Alhasil waktu itu kita belum dekat dan dia bilang, Mbak, saya kayak gini, saya nggak enakan sama orang. Saya cuma bilang ke dia, Mbak, saya bilang gitu. Sekarang gini, coba diperhatikan. Ini masalahnya teman-temannya Mbak itu, teman yang baik atau toksik. Kalau teman Mbak toksik, satu-satunya cara agar Mbak bisa lepas. Sedangkan Mbak karakternya itu nggak enakan, dan sudah pasti nggak akan mungkin Mbak sendiri mampu bilang enggak. Ya, Mbak harus keluar dari pertemanan itu dan mencari pertemanan yang lebih sehat. Ya, alhamdulillah sih dia mendengarkan saran saya dan dia melepaskan dari pertemanan dia yang toksik, dan sekarang dia punya pertemanan yang lebih sehat dan dia juga lebih bahagia karena pertemanan dia tuh tidak hanya mementingkan teman-temannya, tapi teman-temannya juga mementingkan dia.
kemudian akhirnya dia punya pertemanan yang lebih sehat, dan kemudian ya kita juga bersahabat. Saya berteman dengan dia bersahabat juga sama teman-teman saya juga bersahabat sama teman-teman dia gitu kan. Sebenarnya perlu keberanian untuk melangkah dari zona nyaman jika memang sebenarnya zona nyaman itu sudah menjadi toksik gitu. Dan tanggapan saya yang kedua adalah yang tentang teman imajinasi. Untuk teman imajinasi, apa ya? Ada kasus gini. Jadi saya pernah mempelajari psikologis apa ya? Saya pernah baca suatu artikel. Jadi gini. Dan ada juga dari pengalaman hidup seseorang. Jadi gini. Dia itu karena kesepian, anak tunggal, dia tuh menciptakan teman imajinasi. Nah, setelah dia menciptakan teman imajinasi, dia merasa nyaman di situ dan dia tidak tahu bagaimana caranya Jadi maksudnya teman imajinasinya tuh berkembang terlalu liar gitu. Jadinya akhirnya dia merasa memang ada orang di samping dia. Kayak gitu kan. Bahkan dia ke mall sendiri aja sampai ngomong, ini bajunya bagus yang mana? Oh enggak bagus yang itu. Oh iya makasih emang ini yang bagus. Dan di situ sampai orang-orang tuh akhirnya takut sama dia, dan suatu saat keluarganya mencoba untuk mengobati dia tapi dia berontak, dan finally di umurnya yang udah nggak muda lagi dia sadar dan dia mau berobat gitu kan. Jadi menurut aku kalau untuk teman imajinasi ya tahu untuk saatnya stop itu kapan. Kalau memang teman imajinasinya dirasa sudah terlalu di luar batas, itu tahu caranya stop. Dan yang saya mau tanya dengan Mbak yang tadi nanya soal teman imajinasi, kenapa Mbaknya mau punya teman imajinasi? Apakah dulu pernah ada pengalaman yang tidak enak atau pengalaman yang yang sangat mengganggu psikologi sehingga Mbaknya mungkin merasa lebih nyaman jika punya teman imajinasi? Nah, itu yang Mbaknya harus tanya dalam diri sendiri, kenapa saya mau punya teman imajinasi? Gitu. Karena imajinasi kita kadang secara bisa berkembang sejauh itu. Dan bahkan ada beberapa kasus yang pernah saya baca, kasus keagamaan. Jadi di salah satu agama itu ada yang bilang, ada pemahaman atau doktrin yang bilang bahwa kita harus mampu menangkap suara Tuhan. Bagaimana cara kita mampu menangkap suara Tuhan? Ya, dengan berpuasa, dengan ini, dengan itu, dengan ini, sampai akhirnya kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Nah, sampai akhirnya ini anehnya gini, sampai akhirnya dia masak aja dia bisa ngobrol sama Tuhan kayak temen gitu kan. Kan itu bahkan anak-anaknya merasa bahwa dia ini kok jadi begini gitu. Kok mama saya jadi begini. Dan itu memang benar-benar terjadi gitu kan. Sebenarnya ini bukan konsep teman imajinasi, dia pengen mungkin mendekatkan diri pada ilahi tapi terlalu kebablasan, mendengarkan suara Tuhan tapi terlampau liar, jadi tidak balik lagi ke dasarnya yaitu kitab suci, tapi udah liar kemana-mana. Jadi itulah bahayanya jika kita bermain dengan imajinasi kita, jika kita tidak tahu batasannya. Ya lebih baik kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa kita perlu teman imajinasi, padahal teman-teman yang nyata di luar sana itu kita bisa punya teman-teman yang nyata di luar sana. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang mengusik batin kita atau ada pengalaman yang tidak enak? Ya, itu aja sih dari saya, Kak. Iya, terima kasih Kak Indri. Menarik ya teman-teman, tadi salah satu pertanyaan tentang teman imajinasi. Saya pikir ini juga insight
tersendiri, dan Kak Indri punya pengalaman itu. Penting juga tadi untuk direfleksikan, ditanyakan lagi ke diri kita sendiri, kenapa kita membutuhkan itu. Saya pernah mengikuti salah satu pelatihan konselor langsung dengan seorang psikolog, waktu itu dari Yayasan Puli. Dari situ saya baru tahu bahwa salah satu self healing yang biasa kita lakukan itu kan adalah self talk ya. Nah, self talk itu ternyata ada dua. Yang satu adalah self talk kita berbicara dengan diri kita sendiri, ada juga self talk yang kita berbicara dengan diri kita sendiri, tetapi dengan menciptakan sosok lain dalam diri kita, jiwa kita. Nah, negatif positifnya adalah ketika kita memilih yang menciptakan sosok lain itu, ada kecenderungan bahwa satu sosok ini menghakimi kita. Jadinya toxic gitu loh. Self-talk yang seharusnya menjadi self-healing bagi kita, itu kemudian menjadi toxic bagi diri kita. Makanya penting juga kenapa teman-teman mencoba untuk expressive writing ya. Yang biasa sering saya ungkapkan juga tentang konsepnya James Pennebaker itu, kenapa sih self-talk kemudian penting juga direfleksikan dalam sebuah tulisan, karena di situ akan ada proses pemetaan. Jika dalam proses self-talk itu ternyata ada penghakiman dan lain sebagainya, di situ kita bisa merekamnya gitu, apa yang kurang, posisi kita di mana, kenapa saya harus membenci orang itu, kenapa saya harus membenci diri saya sendiri. Dan itu adalah proses yang terus-menerus. Jika kita semakin sering membiasakannya, maka proses refleksi itu penting sekali bagi kita untuk juga mengidentifikasi setiap hari kondisi kita saat ini sedang nyaman kah, sedang tidak nyaman kah, masih ada luka batin kah, pelan-pelan, apakah kemudian mulai berkurang gitu. Oke. Sorry, saya jadi mengulur waktu, kita sudah lewat 7 menit teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Esther, kemudian juga terima kasih kepada Kak Indri, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir menyimak sampai saat ini. Tadi mentok adalah 100, tetapi ada yang bergantian keluar masuk. Jadi saya hitung lebih dari 100 sih. Kami akan mencoba memperbaiki kembali settingan untuk Zoom kami. Sepertinya ini hanya batasnya 100, kami akan memperhatikan lagi karena sebenarnya kami juga sudah mencoba untuk melakukan host dan co-host 2 orang, tetapi tadi mungkin ini jadi pembelajaran kami untuk berikutnya. Oke, sebelum saya tutup teman-teman, saya ingin menginformasikan ke Ibu Roli, apakah untuk teman-teman yang pemenang ini akan menuliskan alamatnya atau WA Ibu Roli alamat pengirimannya untuk giveaway-nya, Ibu. Iya, gimana nih? Berarti saya umumkan dulu nih ya, 3 orang. Oke, umumkan aja sekarang langsung, Bu. Oke. Siap-siap. Mungkin terus gimana ya? Oke, yang pertama ada Mbak Nabilatul Arifah. Mudah-mudahan masih bergabung ya, Mbak Nabilatul Arifah. Mungkin bisa ditampilkan sedikit wajahnya. Oke, silakan Mbak Nabila kalau menampilkan, kalau tidak juga nggak apa-apa, suaranya saja nggak apa-apa. Oke. Mudah-mudahan masih ada ya. Lalu yang kedua, ini saya nggak tahu nama aslinya siapa, tapi menggunakan akun Dimas PC. Iya. Dimas PC, apakah masih ada di sini? Apakah masih ada di sini apa enggak nih? Dimas PC nih. Nabila ada, oke, Nabila ada. Masih join, Bu, kakak-kakak. Iya, Dimas PC masih ada nggak ya? Dimas semoga ada. Masih ada. Oh, Mbak. Ibu. Oke. Ibu, terima kasih, Ibu. Lalu satu lagi, Leona Wirawan. Halo, Leona. Apakah ada di situ? Apakah ada di sini, Halo. Mbak Leona? Masih ada aku. Masih ada, oke. Kalau begitu, tadi kan saya sudah memberikan ini ya, akun IG saya, atau alamat email saya, atau Facebook saya, bisa kontak saya di situ dan nanti dan kasih tahu alamat lengkapnya biar bisa saya kirimkan. Dan gini, Ibu Roli ini akun Instagramnya di private ya teman-teman. Nanti kalau ternyata ada kendala bisa langsung ke DM Perempuan Berkisah saja ya. Nanti biar kita bantu dari sini. Iya,
ya betul, kalau misalnya ternyata nggak bisa menghubungi saya, bisa lewat Perempuan Berkisah gitu. Tapi mohon yang tadi 3 nama sudah disebutkan, Ibu Leona, Ibu Dimas, dan satu lagi Ibu Nabila ya tadi ya. Ibu Nabila tuh, mohon berikan nama lengkap Anda dan juga alamat pengiriman dan juga nomor telepon biar saya bisa kirim bukunya gitu. Oke, cara lain adalah biar kita segera merespon dan tahu teman-teman bisa bikin instastory, terserah mau ada foto ini atau ke kalimat apa terserah, tapi Ibu Roli dan Perempuan Berkisah di tag ya, di mention di instastory. Tadi kayaknya ada yang udah membuat deh, saya lupa Mbak Tantri ya kalau saya nggak salah, dan udah saya follow, selain udah saya follow dan juga sudah saya storykan lagi gitu ya. Nah, jadi terima kasih banyak. Kalau misalnya ada di antara teman-teman juga yang mau memesan buku saya, bisa langsung mengontak saya untuk follow up-nya, atau Invermia Publishing juga bisa untuk follow up. Oke, terima kasih banyak. Oke, pertama saya mengucapkan selamat untuk 3 peserta yang beruntung mendapatkan giveaway buku dari Ibu Roli. Insya Allah bukunya bermanfaat, bukunya sangat penting untuk bekal kita semuanya. Dan mengucapkan terima kasih lagi untuk teman-teman yang sudah hadir. Sebelum menutup, saya ingin membacakan satu kalimat penting yang cukup membuat saya terngiang juga dari bukunya Ibu Roli yang juga tadi sudah disampaikan. Begini teman-teman, mungkin kita dapat sama-sama mengembangkan pola pikir kebahagiaan kecil sesuai dengan tema kita. Mencari kebahagiaan bukan dari hal-hal spektakuler, tetapi dari apa yang bergerak dengan tenang dan wajar dalam keseharian. Hidup itu dibangun dari keseharian yang satu ke keseharian yang lain, bukan oleh momentum besar yang satu ke momentum besar yang lain. Di sini kita bisa menangkap bahwa iya, tidak setiap hari kita mendapatkan sesuatu yang wah. Momentum besar hadir, tetapi dia tidak sering. Ia hanya ada kadang-kadang, apalagi di masa pandemi ini. Momentum besar dipaksa untuk ditiadakan. Tidak ada wisuda, tidak ada perayaan kelulusan, tidak ada pesta pernikahan. Kita dipaksa hidup bergaul akrab hanya dengan hal-hal sederhana, kecil, dan barangkali tidak kita anggap ada selama ini. Seperti yang saya sebut di awal, kita luput mengambil makna setiap hal-hal kecil yang berlalu dalam hidup kita. Kata kuncinya adalah hidup kita sehari-hari dibangun dari hal-hal kecil, tidak hal-hal yang sifatnya wah setiap hari. Dan ketika kita menerima itu, berbahagialah kita, semoga kita mampu mendapatkan makna kebahagiaan kecil itu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir, senang sekali. Insya Allah Perempuan Berkisah akan secara rutin mengadakan diskusi santai semacam ini, semakin mengakrabkan kita ya teman-teman ya, meskipun saya tidak tahu teman-teman follower atau bukan, tapi penting sekali kita mengadakan momen-momen seperti ini, tidak sekedar kita menunjukkan kehebatan kita, tapi di sini kita semuanya belajar dan bertumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam solidaritas, salam sehat untuk kita semuanya. Bye-bye teman-teman. Semoga malam ini tidur nyenyak, esok tetap sehat. Terima kasih semuanya. Terima kasih kali, Mas. Terima kasih semuanya. Bu Roli. Terima kasih. Terima kasih Nabila. Terima kasih Leona. Terima kasih semua. Dimas. Kita sebenarnya pengen foto ya, cuman sudah ini, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, masih bisakah untuk... Oke, saya akan membuat... Semoga saya tidak gaptek lagi ya soal ini, karena ini pertama kali saya jadi host. Biasanya mohon untuk yang komen ditahan dulu agar tidak terlihat fotonya. Oke, sudah siap semua? Oke, ditunggu. Mohon yang komen ditahan dulu sayang. Ditahan dulu komennya biar kita bisa mendapatkan foto tanpa ada komen. Oke. Oke, kita tunggu. Sudah siap? Oke. Oke. Saya hitung ya. 3. Oke, sorry, terlalu cepat. Saya hitung ya. 3, 2, 1.
Oke, sebentar. Saya simpan dulu screen-nya. Ini untuk yang lembar pertama ya. Sekarang kita lanjut ke lembar kedua. Mohon sabar. Oke, sekarang lembar kedua. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Saya kasih waktu untuk simpan dulu di laptop dan nanti akan kita share bersama. Oke, terima kasih semua sudah tercover wajah-wajahnya di sini. Mungkin karena tadi sudah mulai live ya teman-teman yang juga ada kebutuhan lain. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Senang sekali, ini pertemuan pertama kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Alima. Sama-sama Ibu Roli, sama-sama. Terima kasih semuanya. Saya senang sekali ya melihat senyum-senyum ini. Senang sekali. Saya juga senang bertemu dengan Mbak Alima. Iya ya, kita pertama kali. Iya. Oke, kalau begitu saya izin leave ya. Iya, terima kasih sekali lagi. Bu Roli, terima Ya. kasih. Iya, aku juga izin live ya, Mbak. Iya, silakan. Ya. Terima kasih.